mati. Keyboard Immortal Season 95, terjadi sesuatu. Zuan mencari Bilinglong seperti biasa, tetapi dia masih menolak untuk bertemu dengannya. Ada begitu banyak orang di Istana Timur yang hadir, jadi dia tidak bisa membuat keributan. Dia hanya bisa pergi sambil merasa sedih. Saat itu, seorang Kasim datang untuk memberitahu Zuan bahwa Yang Mulia ingin bertemu dengannya. Orang-orang dari Istana Timur iri padanya ketika mereka pertama kali melihat itu, tapi sekarang, mereka sudah terbiasa. Pria ini memang cukup disukai oleh Yang Mulia. Zuan terkejut. Apakah Kaisar menyadari sesuatu dari kunjungan saya ke Bilinglong beberapa hari terakhir ini? Dia melihat Kaisar sebagai seseorang yang harus dia kalahkan, jadi dia akan selalu merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar setiap kali dia dipanggil ke istana. Setelah Zuan pergi, di dalam ruangan, Rong Mo menatap Bilinglong yang linglung dan bertanya, "Putri Mahkota, apakah ada yang salah?" Bilinglong tersentak dari linglung dan berkata, "Bukan apa-apa. Sepertinya aku peduli apakah orang itu mati atau tidak." Sementara itu, Zuan tiba di ruang belajar kekaisaran. Ketika dia melihat Kasim Wen yang tersenyum, dia menghela nafas lega. Meskipun menggunakan ekspresi Kasim Wen untuk menentukan suasana hati Kaisar bukanlah metode yang dapat diandalkan, itu tetap membantu. "Saya menyapa Yang Mulia." Dia dengan cepat menatap Kaisar ketika dia masuk. Benar saja, itu masih wajah kuda mati yang sama. Kaisar menurunkan tugu peringatannya, bertanya, "Apakah Yunan menyusahkanmu dalam beberapa hari terakhir ini?" Zuan berkata, "Membalas Yang Mulia, klan Yu dan klan Bi memiliki beberapa perselisihan kecil, tetapi mereka tidak mencari saya." Kaisar tertawa. "Itu wajar saja. Seluruh ibu kota telah dipenuhi dengan rumor dan fitnah selama beberapa hari terakhir. Bahkan klan Yu tidak dapat menekan mereka dengan menggunakan pengaruh politik mereka. Kamu masih tidak cukup penting untuk mereka perhatikan. Berkat keagunganmu yang heroik dan brilian, atau subjek ini akan mendapat masalah." Zuan menghujani Kaisar dengan pujian. Ekspresi Kaisar semakin mereda. Dia bertanya, "Apakah Anda merasa aneh mengapa Kaisar ini tidak memilih untuk mencopot Yu Xuanchong dari jabatannya?" "Maafkan subjek ini karena lamban. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa," kata Zuan dengan tenang. Pada saat yang sama, dia penasaran. Mengapa Kaisar memberitahunya tentang hal-hal ini sekarang? Tidak ada alasan bagi Kaisar untuk menjelaskan hal-hal ini kepada rakyatnya, bukan? Kaisar berdiri dan berjalan ke rak buku. Dia melihat ke peta besar yang tergantung di dinding dan dengan tenang berkata, "Klan Yu mengendalikan bisnis batu ki dunia, mereka memiliki pengikut di semua lapisan masyarakat. Meskipun posisi asisten rahasia kiri adalah peringkat tinggi, apakah Yu Xuanchong menempati posisi itu atau tidak akan membuat perbedaan besar." Zuan mengangguk dalam hati. Kekayaan klan Yu setara dengan kekayaan seluruh bangsa. Jika Yu Xuanzong mengundurkan diri, dia akan segera bangkit kembali. Masalah kali ini terutama mengenai Yunan. Bahkan jika mereka membuat masalah besar, Yunan akan tetap baik-baik saja, apalagi mengalahkan Yu Xuanchong. Kaisar melanjutkan, klan Yu selalu berjalan dekat dengan Raja Qi. Yang dikhawatirkan Kaisar ini bukan hanya asisten rahasia kiri yang sepele, melainkan klan Yu. Petik 2. Zuan menggigil. Kaisar sudah mulai secara bertahap menghapus sekutu Raja Qi satu persatu. Begitu Raja Qi sendirian, saat itulah Kaisar akan menyerang. Dilihat dari niat Kaisar, sepertinya dia tidak puas hanya dengan mengeluarkan klan Yu dari posisi resmi mereka, tetapi, dia mencoba untuk menjatuhkan seluruh klan Yu. Seluruh tubuhnya menggigil saat memikirkan itu. Kaisar di depannya benar-benar kejam dan tanpa ampun. Benar saja, mata Kaisar beralih ke sebidang tanah di utara. Klan Yu Cloud Center. Sesuai dengan namanya, markas utama mereka berada di Cloud Center Commandery. Itu juga tempat tambang batu ki terbesar di istana. Mereka sudah menempatinya selama bertahun-tahun, itu seharusnya sudah cukup. Zuan mengheningkan cipta untuk klan Yu. Sekarang setelah mereka menjadi sasaran Kaisar, akhir mereka sudah ditentukan. Dia tiba-tiba teringat penampilan luar biasa seseorang di kereta mereka. Dia tidak bisa tidak menyebutkan, "Yang Mulia, dari apa yang saya tahu, Nyonya Yu tampaknya adalah teman baik Anda yang terhormat." Meskipun dia tahu menyebutkan itu tidak akan melakukan apa-apa, Yu Yanluo telah membantunya sebelumnya, jadi dia tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Kaisar berbalik dan memberinya senyum ambigu, berkata, "Hubunganmu dengannya sepertinya tidak buruk. Dia bahkan mencariku demi dirimu saat itu." Zuan menggigil dalam hati. Dia dengan cepat berkata, "Itu karena saya bertindak tanpa berpikir kembali di Bright Moon City dan menyelamatkan hidupnya. Saya yakin dia hanya membalas budi. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar. Dia jelas tidak bisa membuatnya tampak seolah-olah mereka sedekat itu." Kaisar kemudian mengangguk lega. Bagaimanapun, Yu Yanluo telah menjadi nyala api masa lalunya. Ada begitu banyak pria yang luar biasa, namun dia tidak memilih satu pun dari mereka. Mengapa dia tertarik pada bocah biasa seperti Zuan? Dia berkata, "Jangan khawatir. Nyonya Yu adalah teman baik Kaisar ini.
Saya secara alami akan menemukan tempat yang cocok untuknya. Petik 2. Zuan mengutuk dalam hati, berpikir, bukankah tempat yang cocok itu hanya haremmu sendiri? Meskipun Kaisar hampir tidak pernah menyentuh wanita untuk memperpanjang hidupnya, kecantikan seperti Yu Yanluo adalah pengecualian. Zuan mengira dia sudah benar-benar sampah, bahwa dia sudah memiliki cukup banyak gadis cantik di sekitarnya. Namun, orang-orang besar di ibu kota ini dapat memiliki 20 hingga 30 istri, tetapi tetap mempertahankan citra yang bersih. Dibandingkan dengan mereka, dia sebersih bunga putih kecil. Dia tiba-tiba menjadi gugup. Mengapa Kaisar memberitahunya hal-hal ini? Apakah dia memiliki misi bodoh lain untuk ditugaskan? Benar saja, Kaisar berkata, kamu harus bersiap-siap. Anda akan melakukan perjalanan ke Cloud Center Commandery dalam beberapa hari. Zuan terdiam. Namun, Kaisar sama sekali tidak peduli dengan perasaannya dan melanjutkan, pejabat lokal dari Komando Cloud Center telah bersama-sama menulis surat yang menyatakan bahwa Adipati Komando Cloud Center telah hilang untuk waktu yang lama. Mereka meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kembali posisi pangkat seorang duke. Hah? Dia mencibir. Sepertinya sudah ada seseorang yang tidak sabar untuk bangkit di tempat ini. Zuan terkejut. Bukankah suami Cloud Center Duke Yu Yanluo? Orang itu mungkin saja adalah orang yang paling diberkati di dunia, tetapi sekarang, dia telah menjadi orang yang paling tidak beruntung. Dia meminta untuk menguji air, apa sebenarnya yang terjadi dengan hilangnya Cloud Center Duke. Kaisar menjawab, kukira kira-kira setahun yang lalu. Cloud Center Duke tiba-tiba menghilang dari Manor. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada awalnya, tidak ada yang merasa aneh, karena dengan kultivasinya, tidak terlalu sulit untuk datang dan pergi dari Duke Manor. Tapi dia tidak kembali bahkan setelah waktu yang lama, jadi begitulah mereka tahu sesuatu terjadi. Apakah dia pergi ke suatu tempat, atau apakah ini sebuah plot? Zuan dengan cepat bertanya. Kaisar menggelengkan kepalanya. Setelah peristiwa itu, ketika kantor pemerintah setempat menyelidiki situasinya, mereka menemukan bahwa semuanya tampak normal. Mereka tidak dapat menemukan jejak bahaya. Pengadilan masih tidak yakin dan mengirim lebih banyak pejabat untuk menyelidiki. Namun, mereka masih tidak menemukan apapun. Petik 2. Kaisar benar-benar tenang saat berbicara, tanpa jejak kesedihan. Zuan berpikir dalam hati, sekarang Yu Yanluo tidak memiliki suami lagi, Kaisar mungkin melakukan yang terbaik untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tetapi melalui jawaban Kaisar, dia menduga bahwa hilangnya Duke Cloud Center bukanlah sesuatu yang Kaisar lakukan sendiri. Kaisar kemudian melanjutkan, kamu harus pergi ke wilayah Cloud Center Duke dan mencari tahu kebenaran tentang hilangnya Duke. Selanjutnya, jangan lindungi klan Yu hanya karena Yu Yanluo, atau aku tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu mengerti? Zuan segera mengerti apa yang dikatakan Kaisar. Terlepas dari apa alasan hilangnya misterius itu, klan Yu harus disalahkan. Kaisar akan menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan seluruh klan Yu sekaligus. Karena itu, dia berkata dengan hormat, subjek ini secara alami bersedia berbagi beban yang mulia, tetapi luka saya dari penjara bawah tanah terakhir kali tidak ringan. Saya belum bisa pulih sepenuhnya. Selanjutnya, saya memecahkan kasus pembunuhan selir Raja Qi dan bahkan menjatuhkan Yunan. Demi menyelesaikan misi yang mulia secepat mungkin, saya harus menghabiskan banyak pemikiran. Sekarang, kondisi mental saya cukup lemah, dan kepala saya sakit setiap kali saya mencoba untuk berpikir. Tubuhku terlalu lemah, dan itu mungkin mempengaruhi rencana besar yang mulia. Itu sebabnya saya meminta yang mulia untuk menemukan seseorang yang lebih berkualitas daripada saya. Petik 2. Apakah kamu bercanda? Memangnya Kaisar pikir aku ini siapa? Bahkan jika Anda akan mempekerjakan seseorang untuk bekerja dari jam 9 hingga 9, 6 hari seminggu, Anda tetap harus membayarnya, bukan? Tapi lihat aku. Anda menggunakan setiap kesempatan untuk mengintimidasi dan menggertak saya. Saya bukan masokis, mengapa saya harus mengundurkan diri untuk ini? Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan Kaisar. Dia mengemukakan kontribusinya baru-baru ini, yang tidak hanya menggambarkan kerja kerasnya, tetapi juga membuktikan nilainya. Selama Kaisar masih berguna baginya, maka dia belum bisa membuang Zuan. Ini semua adalah hal yang dia pelajari dari rubah tua Sang Hong dari kunjungannya ke klan Sang selama beberapa hari terakhir. Mereka adalah keterampilan penting jika seseorang ingin bertahan hidup di antara lingkaran politik. Mata Kaisar menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia merasa sedikit marah. Belum lama sejak kecil ini datang ke ibu kota, namun dia sudah belajar bagaimana bernegosiasi dengannya seperti rubah tua lainnya di pengadilan. Dia tidak menyukai Zuan sejak awal, jadi dia merasa semakin marah. Dia merasa seolah-olah dia diprovokasi entah bagaimana. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Han untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan juga gugup saat melihat poin rage yang masuk.
Dia memiliki keyakinan bahwa kaisar tidak akan menjadi bermusuhan saat itu juga, karena dia adalah penguasa yang matang, tetapi itu tidak dijamin. Bagaimana jika kaisar benar-benar menjadi gila? Beberapa saat kemudian, kaisar dengan tenang berkata, subjek saya memang telah bekerja keras selama periode ini. Saya akan memesan Kasim Wen untuk mendapatkan obat-obatan yang memulihkan semangat dari rumah sakit kekaisaran untuk Anda. Anda dapat perlahan pulih dalam perjalanan ke Cloud Center Commandery. Selain itu, saya perhatikan bahwa Anda tampaknya tidak terlalu menyukai gelar Viscount Anda saat ini, jadi setelah Anda menyelesaikan tugas Cloud Center Commandery, saya akan menaikkan peringkat bangsawan Anda ke level lain. Terima kasih, Yang Mulia. Subjek ini akan melakukan yang terbaik, jawab Zuan. Di zaman ini, naik pangkat bangsawan lebih sulit daripada naik pangkat resmi. Karena kaisar sudah mengatakan itu, Zuan tahu kapan harus berhenti saat dia di depan. Jika dia terus mendorong masalah ini, dia mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Lebih jauh lagi, dia benar-benar ingin menyingkirkan gelar Viscount topi hijau sialan itu. Bab 942, sesuatu terjadi. Kaisar merasa sedikit lebih tenang ketika melihat penampilan hormat Zuan. Dia berpikir sebentar dan berkata, gunakan beberapa hari ke depan ini untuk membuat beberapa persiapan. Setelah Anda siap, kaisar ini akan mengirim utusan kekaisaran ke Cloud Center Commandery sehingga Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan investigasi Anda. Zuan sebenarnya tidak keberatan bahwa akan ada utusan lain. Lagi pula, status dan kualifikasinya saat ini tidak cukup untuk meyakinkan massa. Dia harus menyelidiki kasus Sang Duke juga, jadi semua pejabat yang akan dihubunginya akan berstatus tinggi. Sebenarnya akan lebih mudah untuk bersembunyi di balik layar. Kaisar melanjutkan, selanjutnya, kaisar ini akan memberitahu dunia bahwa utusan token emas akan menemani kelompok ini secara rahasia. Dengan demikian, di permukaan, Anda dapat menggunakan identitas Bendahara Putra Mahkota, serta gelar Komandan Divisi Pengawalan Bersenjata, untuk memastikan keamanan utusan kekaisaran, tetapi pada kenyataannya, Anda juga akan menjadi utusan token emas itu. Apakah kamu mengerti? Zuan menjadi sedih. Yang melindungi utusan kekaisaran di tempat terbuka adalah aku, dan yang melindunginya dari bayang-bayang juga aku. Lalu bukankah seharusnya saya dibayar 2 gaji? Dia dengan cepat berkata, Yang Mulia, bagaimana kalau kita mengirim utusan token emas lain untuk pindah bersama kita? Atau mungkin jenderal yang kuat sebagai pengawal. Aku terluka parah di penjara bawah tanah sebelumnya, jadi kekuatanku sendiri mungkin tidak, baik atau buruk, dia memiliki pengadilan di belakangnya sekarang, jadi dia harus menggunakan semua sumber dayanya. Aku benar-benar bodoh jika terus menyerang wilayah musuh sendirian. Mata kaisar berkedut saat mendengar keluhan Zuan. Anak nakal ini menjadi lebih licin dan lebih licin. Dia mendengus dan menyerahkan sesuatu. Zuan menerimanya dan melihatnya. Itu adalah dekrit kekaisaran. Kaisar mengiriminya transmisi suara. Jika Anda menghadapi kultivator atau situasi yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat membuka dekrit ini untuk mengurusnya. Adapun bagaimana proses ini bekerja, seseorang dari rumah bordir akan mengajarimu. Terima kasih, Yang Mulia. Zuan sangat gembira. Dia telah menyaksikan kekuatan dekrit kekaisaran ketika dia berada di Bright Moon City. Ketika benda ini mengungkapkan kekuatannya, semua orang tidak berdaya. Jika dia memiliki senjata yang sangat kuat di tangannya, bukankah perjalanan ke Cloud Center Commandery ini akan mudah? Tentu saja, dia masih ragu, karena ada nyanyian yang cukup panjang sebelum dekrit diaktifkan. Itu mudah untuk mengganggu. Saat itu, Huang Huihong dan yang lainnya yang mengantarnya ke ibu kota menderita justru karena itu, jadi pasti ada batasannya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan hati-hati, apakah Yang Mulia sudah memilih calon utusan kekaisaran? Saya belum, kaisar mengungkapkan sedikit kelelahan. Masalah ini sangat penting, jadi dia harus mempertimbangkannya dari beberapa arah yang berbeda. Yang pertama adalah dia jelas tidak bisa menggunakan siapapun dari faksi Raja Qi. Lebih jauh lagi, bahkan orang-orang dari pihaknya sendiri tidak dijamin setia. Bagaimanapun, semua klan besar terhubung dengan cara yang rumit. Dua klan mungkin bermusuhan dalam hal pandangan politik, tetapi mungkin ada beberapa individu di dalam mereka yang berteman dekat, dan bahkan beberapa yang sudah menikah. Itulah mengapa tidak mudah untuk memilih kandidat yang tepat sama sekali. Dia tiba-tiba menatap Zuan dengan waspada dan bertanya, mengapa kamu bertanya tentang ini? Apa? Apakah Anda memiliki seseorang untuk dicalonkan? Petik 2. Subjek ini memang memiliki seseorang yang ingin saya nominasikan, kata Zuan. Bicaralah, kata Kaisar acuh tak acuh. Zuan berkata, Wakil Menteri Keuangan Sir Sang Hong tidak terlibat dalam politik dan tetap mengabdi pada Yang Mulia. Dia juga subjek yang mumpuni. Saya yakin dia adalah kandidat yang cocok. Mata Kaisar menyipit. Sang Hong juga salah satu kandidat yang dia pertimbangkan. Namun, ada perbedaan besar antara pilihannya sendiri dan seseorang yang direkomendasikan subjeknya.
Dia menjawab dengan dingin, apa, jadi kamu sudah belajar bagaimana membuat sekutu sekarang? Saya mendengar Anda dan orang-orang klan Sang cukup dekat. Petik 2. Subjekmu dalam ketakutan. Saya sama sekali tidak memiliki niat egois ketika saya menominasikan Tuan Sang. Seru Zuan. Namun, dia melanjutkan, tidak, sebenarnya, saya memiliki beberapa motif egois. Misi di Cloud Center Commandery ini terlalu penting, dan hilangnya Sang Duke penuh dengan kecurigaan. Jika semuanya berjalan seperti yang saya harapkan, pasti akan ada konspirasi besar yang terlibat. Dalang di balik layar akan khawatir dan bermasalah, dan bahkan mungkin menyerang karena putus asa. Jika saya memiliki babi sekutu sebagai utusan kekaisaran, itu hanya akan menempatkan saya dalam bahaya. Itu sebabnya saya jelas berharap bahwa orang yang akan ikut dengan saya adalah seseorang yang mampu. Ada banyak orang yang mampu di ibu kota, tapi aku telah menyinggung beberapa orang saat melakukan kasusku di ibu kota. Pada akhirnya, satu-satunya yang bisa kupikirkan adalah Tuan Sang. Meskipun dulu ada dendam di antara kita saat itu, aku percaya karakternya. Dia tidak akan pernah membiarkan perasaan pribadinya bercampur dengan situasi yang lebih besar. Babi sekutu, Kaisar tersenyum penuh pengertian. Kata-kata yang dilontarkan anak ini cukup menarik. Ketika dia mendengar Zuan mengakui bahwa dia memiliki beberapa niat egois, dan bahwa dia bahkan memiliki dendam lama dengan Sang Hong di masa lalu, ekspresi seriusnya sedikit mereda. Namun, dia tidak mengungkapkan perasaannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah utusan kekaisaran. Kaisar ini akan membuat keputusan saya. Petik 2. Dipahami. Zuan menghela nafas lega. Ketika dia mendengar jawabannya, dia menyadari bahwa Sang Hong mungkin sudah menjadi orang yang akan dipilih. Pencalonannya tidak sia-sia. Ketika dia meninggalkan ruang belajar kekaisaran, Kasim Wen membawanya ke rumah sakit kekaisaran. Dia menyuruh staf mengeluarkan beberapa bahan obat penambah semangat sambil berkata dengan kekaguman, Tuan Zhu, saya belum pernah melihat orang yang telah menerima begitu banyak bantuan dari Kaisar selama bertahun-tahun saya melayani Yang Mulia. Kebaikan Kaisar sangat luas dan perkasa, Zuan menjawab sambil tersenyum, tapi dia sangat tenang di dalam. Bukankah semua manfaat ini hanya ada karena Kaisar masih membutuhkannya untuk mengurus lebih banyak hal? Selanjutnya, dia harus mencari tahu semua detailnya sendiri setiap saat. Tetapi dia masih sangat senang, karena dia melihat bahwa sebenarnya ada akar bangau di antara obat-obatan yang diberikan rumah sakit kepadanya. Itu adalah salah satu bahan utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil kondensasi Qi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Kasim Wen, Zuan kembali ke Istana Timur. Bilinglong masih menolak untuk bertemu dengannya, jadi jelas bahwa dia masih kesal tentang hari itu. Setelah beberapa keraguan, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya bahwa dia akan pergi ke Cloud Center Commandery. Mungkin akan lebih efektif jika dia memberitahunya beberapa hari kemudian. Melakukan perjalanan kembali ke sana hanya untuk memberitahu dia bahwa dia telah berhasil keluar dari ruang belajar kekaisaran dengan selamat. Dia kemudian menemukan kesempatan untuk meninggalkan istana. Dia tidak kembali ke istananya sendiri, melainkan memilih untuk pergi ke klan Sang. Sang Hong menghela nafas dengan takjub ketika dia mendengar tentang semua yang telah terjadi di ruang belajar kekaisaran, berkata, kamu benar-benar membuat langkah berisiko kembali ke sana. Zuan tetap benar-benar tenang saat dia menjawab, paman yang terhormat tidak akan terus mengundurkan diri dari jabatan utama, kan? Perjalanan Cloud Center Commandery ini adalah kesempatan yang bagus. Meskipun Sang Hong memiliki posisi resmi lagi sebagai wakil menteri keuangan dan secara nominal bertanggung jawab mengelola keuangan negara, otoritas sebenarnya dipegang oleh orang-orang besar di sekretariat kekaisaran. Dia tidak lebih dari orang yang melaksanakan niat mereka. Dengan kata lain, dia mengurus semua hal yang melelahkan dan sepele, sementara kontribusinya diberikan kepada orang lain. Juniorku yang berharga telah memberiku hadiah yang bagus. Sang Hong cukup tersentuh. Meskipun dia menyukai Zuan, dia tidak menyangka akan mendapatkan balasan secepat ini. Tapi kamu benar-benar harus mengambil risiko besar kali ini. Sang Qin juga linglung saat dia melihat Zuan. Saat itu, ketika klan Sang disukai Kaisar, ada orang yang menyanjung mereka di mana-mana. Namun, ketika sesuatu akhirnya terjadi pada klan Sang, dia kemudian menyaksikan apa itu kemunafikan sebenarnya. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya membuat pilihan untuk bersekutu dengan Zuan. Itu memang keputusan yang bijaksana. Zuan berkata sambil tertawa, paman yang terhormat terlalu sopan. Meskipun saya harus mengambil beberapa risiko, Yang Mulia lebih peduli dengan situasi klan Yu sekarang, jadi tentu saja dia akan memilih yang benar-benar mampu untuk tugas ini. Itu sebabnya itu hanya terlihat berbahaya. Petik 2. Sang Qin merasakan kekaguman yang luar biasa saat dia mendengarkan dari samping. Zuan masih sedikit tidak berpengalaman dengan lingkaran politik belum lama ini, namun setelah menerima beberapa petunjuk dari ayahnya, Zuan telah belajar menjadi seperti rubah tua yang telah berada di lingkaran itu selama beberapa dekade. Bakat seperti itu benar-benar patut ditiru.
Tapi masalah Cloud Center Commandery ini sepertinya tidak sederhana sama sekali, mereka sampai pada kesimpulan bulat setelah mengobrol sebentar. Tentu saja, justru karena itu bukan tugas yang mudah sehingga mereka memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Mereka percaya bahwa dengan kemampuan mereka, mereka harus bisa mengurus masalah ini. Itu sebabnya mereka juga tidak terlalu khawatir. Saat Sang Hong mengobrol dengan Zuan lebih lama, dia memperhatikan bahwa Zuan melihat dari sisi ke sisi selama percakapan mereka. Dia kemudian berkata kepada Sang Qin, "Qiner, bawalah Ah Zu untuk menemui adik iparmu. Dia berpengalaman dan berpengetahuan, jadi dia mungkin punya solusi." Sang Qin tidak lagi berkonflik tentang masalah ini seperti sebelumnya. Dia dengan senang hati setuju. Dalam perjalanan ke sana, Zuan bertanya dengan tergesa-gesa, "Qin, apakah sesuatu terjadi pada adik iparmu?" Sang Qin tersipu. Meskipun dia sudah lama mengenal Zuan, dia tidak terbiasa dengan bentuk sapaan yang begitu familiar. "Kami tidak tahu kenapa, tapi kakak ipar terus mengalami mimpi buruk. Pikirannya semakin putus asa, dan tubuhnya semakin kurus. Kami telah mengundang banyak dokter untuk memeriksanya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan alasan untuk gejalanya." Zuan melompat ketakutan. Bagaimanapun, tubuh para pembudidaya jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka biasanya tidak pernah sakit, jadi jika mereka sakit, itu masalah besar. Lebih jauh lagi, jika bahkan para dokter itu tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, surga tahu bencana macam apa itu. Dia mempercepat, akhirnya berjalan lebih cepat dari Sang Qin. Dia bergegas masuk dan mendorong pintu Zeng dan hingga terbuka. Ekspresi Sang Qin menjadi kaku. Dilihat dari seberapa akrab Zuan dengan jalan di sana, dia mungkin sering pergi ke sana. Ketika Zuan mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat Zeng dan sedang duduk di kursi dengan linglung. Dia selalu menawan dan cantik sebelumnya, tetapi sekarang, dia agak lemah dan pucat. Bahkan pipinya yang kemerahan sekarang tampak agak pucat. Zeng dan tanpa sadar berbalik. Matanya yang awalnya tanpa ekspresi meledak dengan sukacita. Ah Su. Bab 943, Mimpi Buruk. Zeng dan secara naluriah mencoba berdiri, tetapi dia tiba-tiba merasa pusing. Tubuhnya bergoyang-goyang, seolah-olah dia akan jatuh. Zuan dengan cepat bergerak untuk mendukungnya dan bertanya, "Ada apa?" Dia adalah seorang kultivator peringkat ke-6, serta mantan bos geng wanita. Kapan dia pernah melihatnya bertindak begitu lemah sebelumnya? "Aku baik-baik saja, aku hanya bangun sedikit terlalu cepat." Zeng dan bersandar padanya dan memaksakan senyum. Ekspresi Sang Qin aneh. Keduanya begitu akrab dan alami satu sama lain. "Apakah kalian berdua benar-benar mengabaikan keberadaanku sekarang?" Tapi dia juga khawatir tentang tubuh Zeng dan, jadi dia tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. "Kenapa tubuhmu sangat lemah?" Zuan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia menekan tangannya ke titik nadinya. Meskipun dia bukan seorang dokter, para pembudidaya sangat akrab dengan tubuh manusia. Dia mengirimkan seutas aura untuk memeriksa tubuh Zeng Dan. Zeng Dan merasakan sesuatu juga, tetapi karena hubungan mereka, dia tidak menolaknya, membiarkan energinya memasukinya. "Saya juga tidak tahu. Mungkin karena saya belum bisa tidur nyenyak baru-baru ini." Zeng Dan mempertahankan senyumnya yang dipaksakan, tetapi kulitnya sangat pucat. "Kamu tidak bisa tidur." Zuan mengerutkan kening. Tubuh pembudidaya jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Tidak masalah bahkan jika mereka tidak tidur terlalu lama, jadi mengapa dia menjadi sangat lemah? Pemeriksaan kasarnya mengatakan kepadanya bahwa selain tubuhnya yang agak lemah, tidak ada yang salah. Sayang sekali Ji Dengtu dan Xiaoxi tidak ada di sini, jika tidak, mereka akan dapat secara akurat membedakan apa yang salah. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa mengundang beberapa tabib kekaisaran untuk datang dan melihatnya. Tabib kekaisaran tidak selalu tinggal di istana, mereka juga tertukar. Saat berada di rumah, para bangsawan dan menteri sering kali membayar mereka dalam jumlah yang besar dan kuat agar mereka memperlakukan orang-orang mereka. Dengan statusnya saat ini, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengundang seorang tabib kekaisaran. Sang Qin angkat bicara dan berkata, "Kami telah mengundang dokter terkenal di ibu kota untuk memeriksanya, dan kami bahkan mengundang seseorang dari rumah sakit kekaisaran, tetapi mereka semua mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan saudari ipar. Tubuh hukum, dan dia hanya perlu istirahat. Mereka meresepkan beberapa obat penenang, tetapi tidak ada yang membantu." Zuan bahkan lebih terkejut ketika mendengar bahwa mereka telah mengundang tabib kekaisaran. Bahkan tabib kekaisaran pun tidak dapat mendiagnosis apa yang salah dengan tubuh Zeng Dan. Setelah ragu-ragu, Sang Qin berkata, "Ada beberapa dokter yang menyarankan bahwa kondisi fisik kakak ipar baik-baik saja, tetapi mungkin dia memiliki sesuatu yang mengganggu pikirannya." Dia berbicara dengan sangat bijaksana. Sebenarnya, mereka mengatakan bahwa Zeng Dan tidak sakit, dan jika dia tidak berpura-pura, dia memiliki beberapa masalah mental. Dia segera mengingat hubungan Zeng Dan dan Zuan. Bagaimanapun, ayahnya telah menolak sarannya untuk membiarkan Zeng Dan meninggalkan klan Sang.
Dia dan ayahnya sama-sama khawatir bahwa itulah alasan penyakit Zheng Dan. Omong kosong. Dokter-dokter itu tidak memiliki kemampuan untuk menemukan akar penyakitnya dan hanya bingung dengan alasan yang tidak masuk akal ini. Zuan sangat marah dan mengkritik para dokter. Senyum muncul di wajah Zheng Dan. Lagi pula, dia sendiri tidak asing dengan seni. Dia secara alami merasakan kecurigaan klan Sang terhadapnya. Ah Zu yang paling mengerti aku. Sang Qin juga menjadi sedikit malu. Dia hanya bisa menjelaskan, kami secara pribadi menyaksikan kondisi adik ipar semakin memburuk, tubuhnya menjadi semakin lemah. Kami juga khawatir. Itu sebabnya kami ingin melihat apakah Anda memiliki cara untuk membantunya. Zuan dengan cepat menatap Zheng Dan bertanya, apakah ada yang salah selain tubuhmu yang lemah? Saya rasa tidak. Saya tidak bisa tidur di malam hari, dan jika saya mencobanya, saya mengalami mimpi buruk, jawab Zheng Dan. Mimpi buruk macam apa? Zuan bertanya. Mimpi buruk adalah mimpi buruk, oke. Yang saya tahu adalah mereka menakutkan. Pipi pucat Zheng Dan memerah. Dia sering bermimpi tentang terkunci dalam gairah dengan Zuan, tetapi kemudian Sang Hong dan Sang Qin akan menerobos masuk. Kemudian, dia dan Zuan akan diseret ke jalan untuk dikritik dan dikucilkan di depan umum. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan itu di depan Sang Qin? Zuan bertanya dengan cara yang berbeda, sudah berapa lama masalah ini berlangsung? Saya pikir itu dimulai sekitar setengah bulan yang lalu. Zheng Dan mencoba mengingat, tetapi dia menguap beberapa kali berturut-turut, jelas merasa sangat lelah. Setengah bulan yang lalu, aku ingat terakhir kali, Zuan menatap Sang Qin. Setelah jeda, dia berkata, saya tidak ingat ini menjadi masalah terakhir kali saya berkunjung. Zheng Dan menjawab, sudah ada saat-saat ketika saya terbangun di tengah malam, tapi itu belum terlalu serius. Tapi belakangan ini semakin parah. Dia terdengar sangat khawatir. Bagaimanapun, dia masih muda, dan ada begitu banyak hal indah yang tersisa untuk dialami di dunia ini. Dia tidak ingin mati lebih awal begitu saja. Lalu apakah sesuatu yang istimewa terjadi setengah bulan yang lalu? Apakah Anda bertemu seseorang yang istimewa? Atau mungkin Anda melakukan kontak dengan sesuatu yang berbeda? Zuan bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kontak dengan sesuatu yang radioaktif. Tidak ada yang berbeda, Zheng Dan bingung. Saya berada di Manor sebagian besar waktu, dan saya akan memeriksa bisnis klan Zheng di ibu kota dari waktu ke waktu. Ada beberapa kali ketika saya berjalan-jalan di ibu kota dengan Little Qin. Petik 2. Kemana kalian berdua pergi? Zuan menatap Sang Qin. Dia lebih akrab dengan ibu kota, jadi bertanya padanya akan lebih baik. Hanya beberapa tempat pemandangan yang lebih terkenal, Sang Qin mendaftar beberapa tempat berturut-turut. Mereka memang hanya beberapa tempat yang paling sering terlihat di ibu kota. Ada banyak orang yang melewati tempat-tempat itu setiap hari, jadi tidak mungkin terjadi sesuatu yang mencurigakan di sana. Zuan berpikir sebentar, lalu bertanya, kalau begitu, apakah kamu punya masalah? Sang Qin bingung dan menjawab, tidak. Saya merasa hebat. Zuan mulai berpikir sendiri. Reaksi pertamanya adalah bahwa klan Sang telah menemukan hubungannya dengan Zheng Dan, dan karenanya mereka telah melukai Zheng Dan untuk membantu pewaris mereka yang telah meninggal melampiaskan amarahnya. Tapi dia segera menolak pemikiran itu karena tidak mungkin. Mereka berada dalam fase bulan madu aliansi mereka sekarang, jadi bagaimana mungkin klan Sang bisa melakukan sesuatu yang begitu berbahaya? Jika mereka terekspos, bukankah kedua pihak akan benar-benar bermusuhan? Dilihat dari pertemuan kami, saya pikir kemungkinan Sang Hong mengambil inisiatif untuk memberi saya Zheng Dan jauh lebih tinggi daripada kemungkinan dia menyakitinya. Itu berarti masalahnya ada pada Zheng Dan saja. Dia menghabiskan sebagian besar waktu di Sang Manor, sementara tidak ada yang salah dengan yang lain. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Zheng Dan bertanya, bisnis apa yang dimiliki klan Zheng Anda di ibu kota? Apakah mereka terlibat konflik dengan siapapun? Ini bisnis kain sutra, tentu saja, jawab Zheng Dan. Mereka jelas tidak bisa melanjutkan perdagangan garam di ibu kota seperti di Bright Moon City. Untuk konflik, kami memperebutkan pangsa pasar dengan pedagang lokal sebagai pendatang baru, sehingga konflik tidak bisa dihindari. Namun meski begitu, itu hanya terbatas pada beberapa metode yang biasa ada di pasaran. Kami menghadapi banyak situasi serupa di Bright Moon City. Zuan juga bingung saat mendengarnya mengatakan itu. Dia benar-benar tidak tahu di mana letak masalahnya. Dia hanya bisa berkata, aku akan tinggal di sini bersamamu hari ini untuk melihat apakah kamu bisa tertidur atau tidak. Sang Qin memiliki ekspresi canggung ketika dia berkata, Kakak Zhu, itu agak tidak pantas, kan? Meskipun ayahnya diam-diam menyetujui, dia masih harus menutupinya di permukaan. Bagaimanapun, klan Sang memiliki pelayan. Jika mereka mengetahui bahwa Zuan secara terbuka tinggal di kamar seorang wanita muda dan memulai desas-desus, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi klan Sang. Itu juga tidak baik untuk citra Zuan. Zuan berkata dengan tidak sabar, saya tidak mengatakan bahwa saya akan menginap. Tidak bisakah dia tetap tidur di siang hari?
Sang Qin menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia berbicara tentang siang hari. Siang hari jauh lebih baik dibandingkan. Zuan berkata kepada Sang Qin, Qin kecil, kamu harus pergi dulu. Aku hanya akan menonton tempat ini sendirian. Dia memiliki banyak hal untuk diberitahukan kepada Zeng dan secara pribadi. Tidak terlalu nyaman untuk berbicara dengan roda ketiga di sini. Sang Qin terdiam. Ini adalah rumah saya, dan dia adik ipar saya, bukankah kamu terlalu berlebihan? Dia hanya bisa berkata, aku tidak bisa pergi sekarang, atau orang lain akan dengan mudah bergosip jika mereka melihat ini. Jika seorang pria lajang dan seorang wanita lajang ditinggalkan di ruangan yang sama, gosip mudah dimulai, bahkan jika itu di siang hari. Jika bukan karena aku khawatir dengan kondisi Zeng Dan, aku pasti sudah bertarung denganmu sekarang. Zuan menganggap itu masuk akal juga. Dia kemudian berkata kepada Zeng Dan, kamu harus tidur dulu, aku akan di sini. Mari kita lihat apakah ini membantu. Oke, kata Zeng Dan dengan senyum manis. Dia merasakan kedamaian misterius dengan Zuan di sisinya. Adapun Sang Qin, dia sudah tidak bisa diganggu, mengingat bagaimana keadaannya. Zeng Dan berbaring di tempat tidur. Dia bisa merasakan Zuan menarik selimut menutupi dirinya. Senyumnya menjadi semakin lembut, dan dia beristirahat di sisinya, dengan tenang menatapnya. Zuan kembali menatapnya. Dia dengan lembut menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir dan tidur. Saya akan berada di sini. Zeng Dan menutup matanya. Ekspresi Sang Qin berubah beberapa kali. Kedua pezina ini benar-benar semakin tidak terkendali. Apakah saya tidak terlihat atau apa? Tapi dia juga bisa merasakan perasaan dalam tatapan mereka. Dia menghela nafas. Pernikahan macam apa yang diatur ayah untuk kakak laki-lakiku? Keduanya sudah menjadi pasangan yang sempurna. Mungkin karena dia sangat lelah, atau mungkin karena Zuan ada di sana, tetapi napas Zeng Dan dengan cepat menjadi tenang. Dia jelas sudah memasuki tanah impian. Sang Qin menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, orang ini masih berguna. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan bahwa masih ada beberapa hal yang harus dia jelaskan dengan Zuan. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat Zuan membuat gerakan, diam. Apakah dia meremehkanku karena mengganggunya atau apa? Sang Qin akan sedikit kesal, tetapi dia dengan cepat mengikuti garis pandangnya. Zeng Dan yang diam-diam beristirahat tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia mengalami sesuatu yang mengerikan. Bab 944, Seni Kebencian. Sang Qin terkejut. Dia dengan cepat memanggil, kakak ipar, ada apa? Tapi Zeng Dan hanya terus berputar dan berbalik tidak peduli bagaimana Sang Qin memanggilnya, tanpa tanda-tanda bangun. Zuan dengan cepat menghentikannya. Kemudian, dia meraih tangan Zeng Dan, perlahan mengirimkan ki hangat ke tubuhnya. Namun, Sang Qin tidak bisa diganggu dengan skinship keduanya saat ini. Dia memperhatikan Zeng Dan dengan gugup untuk melihat apakah kondisinya membaik. Zuan terus menuangkan kinya ke Zeng Dan, tapi dia tidak membaik sama sekali. Alisnya berkerut rapat. Namun, ketika dia bingung harus berbuat apa, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tubuh pihak lain. Dia sangat akrab dengan elemen es karena cucuyan. Dia dengan cepat menyadari bahwa rasa dingin itu bukanlah jenis yang berhubungan dengan elemen es, melainkan sesuatu yang familiar, itu adalah sesuatu seperti energi yin dari roh yang telah meninggal. Dia telah bertemu dengan roh yang telah pergi beberapa kali dalam pengalaman penjara bawah tanah sebelumnya, bahkan setelah menghadapi sesuatu yang gila seperti Su Fu yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Perasaan ini hampir sama. Tentu saja, dibandingkan dengan pukulan besar itu, energi yin di tubuh Zeng Dan jauh lebih lemah. Setelah dia menyadari itu, Zuan dengan cepat menggunakan sutra asal primordial, mengirimkan ki primordial ke tubuh Zeng Dan. Ki primordial adalah kutukan dari keberadaan seram seperti itu. Benar saja, ketika merasakan ki primordial, energi jahat itu seolah-olah telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Itu segera menarik lebih dalam ke Zeng Dan. Zuan jelas tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia sepertinya mendengar tangisan yang menyedihkan ketika energi jahat itu benar-benar menghilang. Tapi dia tidak merasa senang tentang itu, dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menghapusnya sepenuhnya, dan itu malah hilang. Itu juga bukan salahnya. Ketika dia menemukan hal-hal jahat seperti itu di masa lalu, mereka memiliki hampir semua tubuh yang berkembang. Tapi benda ini sangat lemah dan tidak berwujud, jadi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Tiba-tiba, Zeng Dan mengerang. Dia perlahan membuka matanya, dahinya tertutup keringat halus. Bahkan punggungnya basah oleh keringat. Sangat mudah untuk melihat betapa lemahnya kondisinya. Sang Qin membantunya menyeka keringatnya dengan cemas, bertanya, kakak ipar, apakah kamu merasa lebih baik? Zeng Dan menyuarakan konfirmasinya. Namun, dia masih tampak seperti memiliki ketakutan yang tersisa. Zuan dengan cepat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Aku juga tidak yakin. Zeng Dan sedikit linglung. Saya bisa tertidur dengan mudah dengan Anda di sisi saya, tapi kemudian saya tiba-tiba mengalami mimpi buruk yang menakutkan.
Saya ingin membuka mata saya, tapi tidak bisa. Hampir seolah-olah tangan tak berujung mencoba menyeretku ke dalam jurang. Petik 2. Apa yang Anda mimpikan? Zuan tidak membiarkan detailnya pergi kali ini. Saya bermimpi tentang wajah Zeng dan memerah. Dia menatap Sang Qin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ragu-ragu. Sang Qin hampir tertawa karena frustrasi. Anda bahkan tidak bisa memberitahu saudara ipar Anda sendiri, namun Anda bisa memberitahu orang luar sepenuhnya. Dia berdiri di sana tanpa ekspresi dan berkata, saya akan memberitahu ayah. Saya harus menyusahkan kakak laki-laki Zhu untuk menjaga adik ipar saya di sini. Petik 2. Baiklah, Zuan harus mengagumi kemampuan gadis ini untuk memahami orang lain. Ketika Sang Qin pergi, Zeng dan memiliki ekspresi khawatir saat dia berkata, Qin kecil sepertinya sudah tahu tentang hubungan kita. Jangan pikirkan hal-hal itu. Tidak apa-apa, Zuan menepuk tangannya dan berkata dalam penghiburan. Dia sebenarnya sudah menebak hal-hal tertentu juga, tetapi ada banyak hal yang akan hancur jika seseorang benar-benar membicarakannya. Dia bertanya, cepat dan katakan padaku, tentang apa mimpi buruk itu. Wajah Zeng dan memerah. Dia cemberut dan berkata, tentu saja, ini tentang hubungan kami yang ketahuan. Kemudian, kami dimasukkan ke dalam sangkar dan dibawa ke depan umum untuk dicaci maki. Bahkan klan Zeng akhirnya menderita karenanya. Zuan terdiam. Dia akhirnya bertanya, apakah ada semacam roh jahat dalam mimpi burukmu? Bagaimana kamu tahu? Zeng dan berteriak ketakutan. Ada saat-saat ketika kami akhirnya berhasil keluar dari kandang, tetapi semua orang di sekitar kami berubah menjadi hantu dan mengejar kami. Zuan berpikir, tidak heran. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Zeng dan berkata dengan malu, bagaimana saya bisa mengatakan hal ini kepada Qin kecil? Juga, aku selalu berpikir bahwa hal-hal seperti hantu itu konyol, jadi tidak banyak yang bisa dibicarakan. Tapi kemungkinan besar disitulah masalahnya, kata Zuan dengan ekspresi serius. Saat itu, suara langkah kaki datang dari luar. Sang Hong juga datang. Karena itu, Zeng dan dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Zuan. Bagaimanapun, dia adalah menantu klan Sang saat ini, jadi dia setidaknya harus menjaga penampilan dasar. Ah Su, apa yang terjadi? Sang Hong tidak masuk ke dalam untuk menghindari kecurigaan, malah tetap berada di luar. Zuan agak malu juga pada saat itu. Dia memberi isyarat agar Zeng dan keluar, lalu memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang baru saja terjadi. Sang Hong terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zuan. Kedengarannya seperti karya seni kebencian. Seni kebencian. Zuan belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Sang Hong menjelaskan, itu adalah semacam praktik korupsi yang dapat menghambat seseorang atau objek melalui kutukan. Zuan tiba-tiba mengerti. Itu mirip dengan sihir yang dia tahu dari dunia masa lalunya. Teknik ini sangat jahat. Mereka dulu sering muncul dalam perjuangan kamar harem untuk mendapatkan bantuan. Para selir melakukan segala macam kejahatan. Belakangan, teknik itu dilarang keras oleh pengadilan. Semua orang dan hal-hal yang berhubungan dengan seni kebencian ini dihancurkan tanpa kecuali. Itulah mengapa seni kebencian ini sudah lama tidak terlihat di ibu kota. Mengapa mereka muncul lagi sekarang? Sang Hong melanjutkan, terlihat serius. Lalu apakah ada obatnya? Zuan bertanya dengan mendesak. Sang Hong menggelengkan kepalanya setelah ragu-ragu. Mereka sudah pergi begitu lama, jadi jumlah yang tahu tentang mereka sedikit, apalagi yang tahu cara merawatnya. Ibu kota adalah tempat yang penuh dengan bakat terpendam, jadi mungkin ada seseorang yang tahu obatnya, tapi itu adalah keterampilan terlarang. Karena takut akan hukuman pengadilan, mereka tidak akan berani mengakuinya bahkan jika mereka tahu obatnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Hong, Zuan berpikir situasinya mungkin agak sulit saat itu. Dia bertanya-tanya apakah ada orang di Royal Academy yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Berdasarkan persahabatannya dengan mereka, dia percaya bahwa mereka akan membantunya dengan bantuan ini. Ngomong-ngomong, prinsip macam apa yang mendasari seni kebencian ini? Apakah Kastor membutuhkan bagian dari tubuh target atau objek pribadi? Zuan bertanya. Kutukan dari dunia sebelumnya semua membutuhkan hal-hal seperti bulu mata, kuku, informasi astrologi, atau barang-barang pribadi yang telah mereka simpan untuk waktu yang lama. Jika seni kebencian ini bekerja dengan cara yang sama, akan lebih mudah untuk menemukan pelakunya. Tidak perlu untuk hal-hal itu. Biasanya, mereka yang mempraktikkan seni kebencian menyimpan beberapa benda kecil seperti hantu untuk digunakan untuk menyakiti orang lain. Pengetahuan Sang Hong sangat luas. Dia dengan cepat menjelaskan, ada desas-desus bahwa seni kebencian berasal dari ras iblis. Ras iblis memiliki makhluk kuat yang bahkan bisa membunuh melalui mimpi. Balapan iblis. Zuan memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba teringat wanita dari undangan Scarlet dan berkata, saya punya ide tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sang Hong dan putrinya menatapnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti solusi seperti apa yang dia miliki. Zuan berkata, Danda. Ahem, Nona Zeng sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat.
Saya sangat takut pada makhluk jahat itu, jadi saya tidak percaya itu akan kembali untuk beberapa waktu. Aku akan keluar sebentar. Zheng Dan menggigit bibirnya dan mengangguk. Jika bukan karena ayah dan anak perempuan klan Sang ada di sini, dia pasti akan menarik lengan baju Zuan. Setelah apa yang baru saja dia alami, dia benar-benar tidak mau tinggal sendirian. Zuan juga merasa sedikit pusing. Ketika dia melihat itu, dia bertanya, lalu, mengapa kamu tidak ikut denganku? Untuk menghormati klan Sang, dia tidak bisa membawanya keluar sendirian, jadi dia berkata kepada Sang Qin, Qin kecil harus ikut juga. Tentu, benar saja, ekspresi Sang Hong dan Sang Qin membaik ketika mereka mendengar saran Zuan. Sang Hong bertanya, junior yang layak, apakah Anda membutuhkan bantuan orang tua ini dengan cara apapun? Zuan berkata dengan tawa malu, tidak perlu untuk itu. Saya akan mencari bantuan paman yang terhormat ketika saatnya tiba. Dia benar-benar tidak bisa membawa Sang Hong ke tempat seperti itu. Sang Hong juga tidak mencurigainya dan malah berkata sambil menghela nafas, junior selalu bisa diandalkan saat kamu melakukan sesuatu. Yang tua ini merasa nyaman. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit sedih. Jika putranya Qianer memiliki bahkan setengah dari kemampuan Zuan, mereka tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Suasana hatinya tenggelam. Dia berbalik untuk pergi setelah bertukar beberapa kata lagi. Hanya 3 lainnya yang tersisa. Sang Qin bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kita akan pergi? Ayo pergi sekarang juga. Zuan malah benar-benar tenang. Aku khawatir kalian berdua mungkin perlu berganti pakaian dulu. Sang Qin bingung ketika dia mendengar bahwa mereka harus cross-dress. Namun, otaknya mulai bergerak cepat. Itu mungkin untuk menyembunyikan jejak kita. Kita tidak bisa membiarkan Dalang mengetahuinya, dan akan ada berbagai macam rumor yang beredar jika kakak iparku terlihat bersama pria lain. Meskipun aku tidak secantik kakak iparku, aku masih cukup imut. Saya juga akan menarik banyak perhatian di luar. Itu sebabnya dia setuju tanpa banyak perlawanan. Adapun Zheng Dan, yang dia inginkan saat itu adalah tetap di sisi Zuan, jadi dia tidak peduli jika dia harus cross-dress sama sekali. Sang Qin hendak mencari pakaian pria ketika Zheng Dan berkata, saya punya pakaian di sini. Baik atau buruk, dia pernah menjadi bos geng yang menguasai bisnis besar. Ini semua adalah persiapan yang dia buat. Sang Qin mengusir Zuan. Kemudian, kedua gadis itu mulai berganti pakaian. Ketika mereka keluar, mata Zuan berbinar. Dia tidak bisa tidak berkata dengan pujian, fiturmu sangat cantik, aku yakin kamu akan menarik perhatian banyak gadis di jalan. Mereka akan bertanya-tanya siapa tuan muda yang menakjubkan ini. Sang Qin tersipu. Dia malu setelah dipuji oleh Zuan. Dia dengan cepat berkata, ayo berangkat. Baiklah. Zuan memiliki senyum aneh di wajahnya, yang membuat Sang Qin merasa aneh. Namun, dia segera mengerti mengapa dia bertingkah aneh. Seluruh tubuh Sang Qin gemetar saat dia melihat papan nama undangan merah di atas kepala. Kamu membawa kami ke tempat seperti ini. Bab 945, orang-orang dari ibu kota benar-benar tahu cara bermain. Sang Qin sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia penasaran kemana Zuan membawa mereka sepanjang waktu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan membawa mereka ke rumah bordil. Untuk gadis-gadis dari klan terhormat seperti mereka, jika berita ini keluar, reputasi mereka akan hancur total. Tidak ada yang akan melamar mereka setelah sesuatu seperti ini. Lagi pula, mengapa ada gadis yang pantas pergi ke tempat seperti itu? Tidak ada kekurangan orang yang suka bergosip. Begitu mereka mendapatkan informasi seperti itu, seseorang mungkin akan segera dikenal sebagai rumah bordil biasa. Anda telah berhasil mengontrol Sang Qin untuk +233 +233 +233. Zuan agak terkejut saat melihat rangkaian titik kemarahan yang masuk melalui beken. Dia bertanya, tidak perlu sesedih itu, kan? Bagaimana aku tidak marah? Mengapa Anda membawa kami ke tempat seperti ini? Sang Qin tidak tahu bagaimana pria ini bisa begitu tak tahu malu dan menanyakan hal seperti itu. Itulah sebabnya aku menyuruh kalian berdua untuk berpakaian seperti laki-laki. Zuan memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihatnya sangat marah. Tapi kita mungkin masih bisa dikenali, Sang Qin gugup. Cross-dressing mereka tidak luput dari pandangan orang-orang yang sengaja mencari masalah. Zuan menatap dadanya dan berkata, jangan khawatir, ipar perempuanmu mungkin memiliki kesempatan untuk dikenali, tetapi kamu tidak. Sang Qin benar-benar tercengang. Apa yang dia maksud? Ketika dia memperhatikan kemana tatapan Zuan diarahkan, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya yang biasa dan rata. Kemudian, dia menatap kakak iparnya dan melihat bahwa area itu benar-benar penuh. Dia menyadari apa yang dia sarankan. Dia sebenarnya bingung ketika mereka berpakaian. Tingginya jelas kira-kira sama, tetapi mengapa pakaiannya jauh lebih longgar. Dia merasa bahwa area dadanya agak terlalu luas. Tapi kakak ipar tidak gemuk, semburnya tanpa berpikir. Kemudian, dia akhirnya menyadari apa yang dia bicarakan.
Dia merasa seperti disambar petir. Ketika dia melihat seringai menggoda di wajah Zuan, Sang Qin sangat malu. Ketika dia melihat bagaimana dia akan menggigit kepalanya, Zuan memutuskan untuk memberi mereka penjelasan. Alasan kami datang ke sini adalah karena aku punya teman dari tempat ini yang mungkin bisa membantu kakak iparmu dengan masalahnya. Jika Anda masih ragu, Anda bisa menunggu di luar. Petik 2. Tidak mungkin. Aku harus melindungi adik iparku. Sang Qin penuh dengan kecurigaan. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang ini? Zheng Dan tidak bisa menahan senyum. Gadis ini cukup menarik. Zuan tidak terlalu keberatan, dan dia membawa mereka berdua ke dalam Scarlet Invitation. Kenapa kamu punya teman di Scarlet Invitation? Sang Qin bertanya dengan bingung. Bahkan Zheng Dan sekarang penasaran. Mereka hanya beberapa teman yang kebetulan baru saja kutemui. Zuan memberikan jawaban yang ambigu. Sang Qin mendengus. Mereka jelas bukan hanya teman baik. Seorang anggota staf menyambut mereka tepat ketika mereka masuk. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk minum, mendengarkan musik, atau? Zuan berkata, saya datang untuk menemui seseorang. Anggota staf tersenyum dan berkata, semua orang yang datang ke sini mencari seseorang, tetapi saya khawatir tuan muda akan kecewa. Semua gadis sedang beristirahat sekarang. Petik 2. Sang Qin mendengus. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang kotor. Itu tidak masalah. Saya mencari Nona Nansun, kata Zuan. Telinga Zheng Dan menajam. Dia bertanya-tanya siapa Nona Nansun ini. Dia telah disiksa oleh mimpi buruk selama beberapa waktu, jadi dia tidak berpikir untuk memperhatikan informasi dari luar. Namun, Sang Qin malah mengerutkan kening. Dia sepertinya pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi dia tidak ingat di mana. Anggota staf itu tertawa. Setiap orang yang datang ke sini ingin bertemu dengan Nona Nansun. Dia adalah pilar undangan Scarlet kami. Tapi sayangnya, dia bukan seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau. Sang Qin akhirnya ingat siapa Nansun. Ibu kota baru-baru ini dipenuhi dengan keributan justru karena Yunan dan Zuan telah bersaing dalam cinta atas seorang nyonya rumah bordil, dan Yunan bahkan kehilangan jabatannya karenanya. Sebagai target persaingan mereka, reputasi Nansun secara alami tumbuh lebih besar. Zheng Dan sedikit tidak senang. Orang ini, dia selalu terlibat dalam situasi dengan pelacur kemanapun dia pergi. Jika saya ingat dengan benar, bukankah ada Qiu Honglei di Bright Moon City? Zuan jelas tahu apa yang coba dikatakan oleh anggota staf itu. Dia melemparkan beberapa perak dan berkata, sampaikan pesan kepada Nona Nansun untukku. Katakan padanya bahwa Ah Su sedang mencarinya. Senyum menyanjung segera muncul di wajah anggota staf ketika dia melihat perak. Tuan muda, tolong tunggu di dalam sini. Orang yang rendah hati ini akan mengirimkan pesan untuk diri Anda yang terhormat sekarang. Namun, status Nona Nansun istimewa, jadi saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan setuju untuk bertemu dengan Anda. Dia harus menjelaskan semuanya, atau tuan muda ini mungkin akan meminta perak kembali jika Nona Nansun menolak untuk bertemu dengan mereka. Tidak apa-apa, dia pasti akan setuju untuk bertemu denganku. Zuan berbicara seolah-olah itu benar-benar normal. Anggota staf berpikir dalam hati, pria ini benar-benar penuh dengan dirinya sendiri. Siapa yang tahu berapa banyak pangeran dan adipati yang berbaris hanya untuk kesempatan bertemu dengan Nansun. Tentu saja, dia jelas tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu untuk menyinggung tamu. Dia membimbing mereka ke kamar pribadi sambil tersenyum dan berkata, silakan minum teh di sini. Saya akan segera kembali. Dia dengan cepat bergegas ke halaman Nansun sesudahnya. Pada saat yang sama, dia agak bingung. Dua tamu di sebelah tamu itu agak terlalu tampan. Sebagai seseorang yang bekerja di tempat seperti ini, matanya tajam. Dia tidak terlalu yakin tentang yang lebih kurus, tapi yang satunya pasti seorang wanita. Cek tes, tuan muda dari ibu kota ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Mereka bahkan membawa wanita mereka sendiri untuk bermain bersama. Anggota staf ini memiliki ekspresi iri di wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu, jadi dia secara alami tidak menganggapnya aneh. Dia tiba di halaman kecil segera sesudahnya. Dengan status Nansun, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk memiliki halamannya sendiri. Namun, pelayan di halaman segera menolak ketika dia mendengar laporannya. Pergi, pergi, pergi dari sini. Menurutmu siapa nona muda kita? Apa menurutmu dia akan bertemu dengan sembarang orang? Anggota staf tidak menemukan tanggapan yang mengejutkan sama sekali. Dia baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tamunya kepadanya. Untuk menghormati perak yang dia dapatkan, dia menambahkan, orang itu mengatakan dia adalah teman Nona Nansun, dan dia sepertinya dipanggil Ah Su atau semacamnya. Ah Su, pembantu itu tercengang. Dia berpikir dalam hati, mengapa saya tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi dia tidak berani memperlakukan masalah ini dengan enteng lagi. Semua orang di ibu kota memiliki status kaya dan terhormat, dan akan buruk jika nona muda itu berakhir dengan hubungan buruk dengan seseorang karena dia. Tunggu sebentar,
aku akan pergi dan bertanya. Dia mengangkat gaunnya dan bergegas kembali ke dalam. Di ruang paling tengah, pelacur paling populer di ibu kota sedang memijat bahu seorang wanita cantik. Dia berkata sambil menghela nafas dengan takjub, "Tuan, sosok Anda benar-benar patut ditiru." Wanita cantik itu berkata sambil tersenyum, "Punyamu juga tidak buruk." "Ini masih jauh lebih rendah dari Master," kata Nansun pelan. Matanya bergerak ke seluruh tubuh tuannya. Dia sebenarnya memiliki banyak kepercayaan pada sosok dan penampilannya sendiri, tetapi dibandingkan dengan wanita cantik ini, dia masih kurang. Apakah figur ras iblis sangat bagus? Wanita cantik itu secara alami adalah Kong Nanwu. Dia sedang tidak mood untuk membicarakan hal seperti itu sekarang. Apakah Zuan tidak pernah mencarimu setelah kejadian itu? Sepertinya kamu tidak bekerja cukup keras malam itu. Nansun mengeluh, tentu saja. Mulutku terasa sakit untuk waktu yang lama setelah malam itu. Hanya saja pria itu terlalu tidak tahu berterima kasih dan berubah-ubah. Mengapa dia peduli dengan orang-orang seperti kita? Namun, begitu dia mengatakan itu, pelayan itu memanggil dari luar, "Nona muda, Nona muda. Ada tamu di luar yang bilang dia temanmu dan ingin bertemu denganmu." "Aku tidak akan bertemu dengannya. Berhentilah membawa setiap orang secara acak kepadaku." Nansun awalnya merasa kesal. Ada banyak tuan muda yang memamerkan diri mereka sebagai teman-temannya. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa yang dia lakukan hanyalah menunjukkan senyum sopan kepada mereka? Oh, pelayan bodoh itu pasti telah mengambil perak dari tamu itu. Dia berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa beberapa, adalah teman Nona muda. Aku akan memastikan dia mendapatkannya nanti, gumam pelayan itu dan pergi. Kamu bilang siapa nama orang itu lagi? Pintu tiba-tiba terbuka. Nansun sudah berada di dekat pintu masuk dan menatap pelayan itu dengan gugup. Pelayan itu melihat kaki telanjang Nansun dengan kaget. Mengapa nona muda itu bahkan tidak memakai sepatunya? Dia menjawab, "Saya pikir itu Cepat dan bawa dia masuk." Napas Nansun bertambah cepat. Dia kemudian berubah pikiran dan berkata, "Tidak, saya akan bertemu dengannya secara pribadi." Dia merapikan rambut dan hiasan kepalanya setelah mengatakan itu. Pelayan itu dengan cepat mengingatkannya, "Nona muda, sepatumu." Nansun diam-diam menjulurkan lidahnya. Dengan apa yang dia rasakan saat ini, tidak ada bedanya jika dia memakai sepatu atau tidak sama sekali, tetapi itu akan menarik perhatian yang tidak perlu jika orang lain melihat bahwa kotoran tidak menempel di kakinya seperti yang terjadi pada sepatu. Orang normal. Dia dengan cepat memakai sepatunya dan berlari sambil mengangkat gaunnya. Anggota staf pria yang akan kembali dengan berita penolakan Nansun tercengang. Tamu itu benar-benar mengenal pelacur itu. Lebih jauh lagi, dilihat dari aktingnya, apa maksudmu, teman dekat? Mereka jelas sepasang kekasih. Sementara itu, Zuan sedang santai minum teh. Kondisi Zeng dan bukan yang terbaik, jadi dia saat ini bersandar di kursi dan beristirahat. Sang Qin melihat sekelilingnya. Meskipun dia terdengar seolah-olah dia benar-benar memandang rendah tempat ini, dia masih cukup penasaran dengan tempat-tempat seperti itu. Bagaimanapun, reputasi undangan Scarlet di ibu kota cukup tinggi. Dia secara bertahap memulihkan ketenangannya dari melihat dekorasi yang mempesona di sekitarnya. Ketika dia mencium aroma parfum dan kosmetik di udara, dia bertanya dengan jijik, mengapa masih belum ada berita? Akan sangat memalukan jika tidak ada yang datang. Zuan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dia temanku." Sang Qin berkata dengan tulus dan sepenuh hati, "Kamu biasanya cukup tajam, tapi mengapa kamu tampak agak lambat hari ini? Apakah Anda benar-benar berpikir seorang wanita dari tempat ini benar-benar menyukai Anda hanya karena mereka memberitahu Anda beberapa hal baik?" Dia tidak mencoba untuk menjadi sarkastik dengan sengaja, tetapi karena dia dibesarkan sejak dia masih muda, dia memiliki ketidaksukaan bawah sadar untuk tempat-tempat seperti itu. Sebelum Zuan bahkan bisa menjawab, aroma manis tercium. Sosok cantik sedang berdiri di dekat pintu, berkata, berbicara di belakang seseorang bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang bangsawan. Mungkinkah nona muda di sini cemburu? Bab 946. Yang berdiri di pintu masuk secara alami adalah Nansun. Ketika dia mendengar Zuan datang untuk mencarinya, dia sangat senang sehingga dia bahkan hampir lupa memakai sepatu. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah membawa dua tamu lain bersamanya. Reaksi pertamanya adalah dia membawa teman-temannya untuk pamer. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang terlalu umum terlihat di kalangan pria. Bagaimanapun, dia cukup terpengaruh oleh jenis tempat dia berada. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena salah satu dada temannya tampak agak terlalu besar. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa pinggang orang itu adalah yang terkecil dari semuanya, dan kulit mereka baik-baik saja. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain wanita berpakaian silang? Dia terkejut. Mengapa Zuan membawa dua wanita ke tempat seperti undangan Scarlet? Namun, sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh, dia mendengar orang lain yang berdada rata berbicara buruk tentang dia di belakang punggungnya.
Dia jelas tidak akan hanya berbaring dan segera membalas. Sang Qin terkejut. Dia tidak menyangka akan ditemukan oleh orang yang terlibat begitu cepat. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia memperhatikan kecantikan wanita lain. Pada awalnya, dia berpikir bahwa pelacur rumah bordil pasti akan menggunakan banyak kosmetik dan berperilaku genit, tetapi wanita ini sama sekali berbeda. Dia tampak lebih elegan daripada kebanyakan wanita kelas atas. Dia benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikan Nansun dengan seorang wanita dari tempat seperti ini. Apa yang memberikan pukulan mental yang lebih besar adalah, mengapa dada gadis-gadis ini begitu besar? Apa yang mereka makan agar mereka menjadi begitu besar? Dia cukup pandai berbicara secara normal, dan dia memiliki beberapa hal untuk dikatakan kepada Nansun. Namun, setelah melihat sosoknya yang menggerahkan, dia langsung kehilangan kepercayaan diri dan tidak ingin berdebat lagi. Dia mendengus dan membuang muka untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Zeng dan bangun dengan kaget juga. Dia menatap wanita di depannya. Wanita ini benar-benar menakjubkan, dan lebih jauh lagi, ada semacam ekspresi menyendiri dan acuh tak acuh di matanya yang membuatnya tampak benar-benar bebas dari vulgar dunia. Dia hampir sebanding dengan Qiu Honglei. Zeng dan tanpa sadar meluruskan posturnya. Dia merasa sedikit menyesal dalam hati. Kondisi mentalnya benar-benar terlalu buruk, dan dia bahkan belum memakai riasan apapun sebelum berangkat hari ini. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita ini saat ini. Tapi dia segera ingat bahwa dia ada di sini sebagai seorang pria. Dia menghela nafas lega. Nansun, bertemu denganmu benar-benar tidak mudah sama sekali. Zuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan ketika dia merasakan bahwa suasananya menjadi agak terlalu serius. Ekspresi dingin Nansun yang sebelumnya berubah menjadi senyuman ketika Zuan berbicara. Dia menjawab, mau bagaimana lagi, ada begitu banyak tamu yang ingin bertemu dengan saya. Jika saya harus bertemu setiap dari mereka, saya benar-benar akan lelah sampai mati. Namun, Tuan Muda, tolong jangan khawatir. Saya sudah memberitahu orang-orang dari undangan Scarlet bahwa jika Anda kembali di masa depan, Anda bisa langsung masuk. Anda tidak perlu memberitahu siapapun. Sang Qin mendengus. Apakah wanita ini memamerkan popularitasnya sekarang? Dia sebelumnya berpikir bahwa saudara iparnya sendiri agak terlalu sembrono, tetapi dibandingkan dengan wanita ini, saudara iparnya semurni bunga putih kecil. Apakah kamu benar-benar perlu bertemu dengan banyak tamu? Alis Zuan tanpa sadar berkerut. Apakah Tuan Muda cemburu? Senyum Nansun menjadi lebih besar. Dia meraih lengan Zuan dan berkata, saya sangat senang mendengarnya, Anda tahu. Huff, hanya mengudara, Sang Qin memutar matanya dan bergumam pelan. Zeng dan mengerutkan kening. Wanita ini adalah lawan yang tangguh. Huff, andai saja cucu yang ada di sini. Sang Qin dan Zeng dan biasanya memiliki perbedaan dan memandang rendah satu sama lain dengan cara tertentu. Tapi hari ini, mereka sebenarnya bersatu melawan musuh bersama. Nansun mendekati Zuan dan berkata pelan di dekat telinganya, Tuan Muda, jangan khawatir. Saya hanya mengobrol sedikit dengan Tuan Muda lainnya. Saya bahkan tidak pernah melepas topeng saya di sekitar mereka. Aku akan memastikan untuk menjaga kesucianku untukmu. Dia sengaja meniup telinga Zuan saat dia berbicara, suaranya penuh dengan aura provokatif. Zuan menghela nafas. Wanita ini benar-benar tahu cara menggodanya. Tidak heran bahkan seseorang seperti Raja Qi telah benar-benar terpesona olehnya dan tidak dapat sepenuhnya membebaskan dirinya darinya. Wanita ini pernah menjadi selir Raja Qi, tapi dia masih perawan. Apakah itu bahkan dihitung sebagai perawan lagi atau tidak, jika dia memiliki tubuh seorang wanita muda tetapi pikiran seorang wanita dewasa? Dia akhirnya tersadar dari linglung ketika dia merasakan niat membunuh dari dua wanita di belakangnya dan berkata, ngomong-ngomong, aku datang karena aku butuh bantuanmu. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Nona Kong. Kenapa ada wanita lain? Telinga Zeng dan menajam. Sang Qin juga bingung. Dan siapa Miss Kong ini? Apakah ada orang yang terkenal bermarga Kong di ibu kota? Meskipun ada banyak hal tentang Zuan yang dia ragukan, dia masih mempercayai penilaiannya pada sebagian besar wanita. Tidak mungkin gadis cantik acak manapun bisa menarik perhatiannya. Semua orang yang bisa mendapatkan pujiannya semuanya sangat cantik. Jika nama keluarganya adalah Kong, wanita ini seharusnya cukup terkenal di ibu kota. Nansun cemberut dan menjawab, Tuan Muda benar-benar tidak berperasaan. Anda tidak pernah datang menemui saya setelah malam itu, dan Anda hanya datang menemui saya hari ini untuk bertemu dengan wanita lain. Kau bahkan cemburu padanya. Jangan khawatir, saya benar-benar memiliki urusan yang tepat dengannya, kata Zuan sambil tersenyum. Nansun tahu bahwa bertingkah sedikit manja akan lebih disukai pada saat-saat tertentu, tetapi mudah untuk melakukan hal-hal seperti itu terlalu jauh. Karena itu, dia dengan bijaksana menghentikan dirinya sendiri dan berkata, oke, aku akan membawamu menemuinya. Dia baru saja menyebutmu belum lama ini. Petik 2. Apa yang dia bicarakan? Zuan penasaran. Dibicarakan oleh individu yang dihormati dari ras iblis bukanlah sesuatu yang membuat Anda merasa senang.
Tentang betapa tidak berperasaannya dirimu, tentu saja. Nansun mendengus. Sosoknya yang cantik bergoyang saat dia mulai berjalan di depan kelompok untuk memimpin. Cara dia berjalan membuat Sang Qin yang tidak berpengalaman merasa dicemooh dan iri. Sementara itu, Zheng Dan juga menatap Zuan dengan ekspresi ambigu. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita, dia tidak pernah berharap dia berubah-ubah sejauh ini. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya Lady Kong ini juga salah satu teman dekat wanitanya. Mereka dengan cepat tiba di halaman belakang. Nansun berhenti di depan pintu masuk dan berkata, "Tuan muda, saya harus meminta instruksi terlebih dahulu. Kamu tahu bahwa statusnya sedikit." Dia menatap Zheng dan Sang Qin. Dia tidak mengatakan kata-kata berikut. Zuan tahu tentang kekhawatirannya, jadi dia tidak mempersulitnya. Saat Nansun masuk ke dalam, Sang Qin mau tidak mau bertanya, siapa Lady Kong itu? Kenapa dia bertingkah misterius? Statusnya memang agak istimewa. Bagaimanapun, kami di sini untuk meminta bantuan, jadi kami harus mengikuti aturan mereka. Zuan tidak memberi tahu mereka identitas Kong Nanwu. Lagi pula, kata, ras iblis terlalu sensitif, terutama ketika ras iblis baru saja membantai seluruh kota perbatasan belum lama ini. Sang Qin dan Zheng Dan bertukar pandang. Mereka berdua melihat rasa ingin tahu di mata satu sama lain. Nansun kembali dengan cepat. Tuan muda, dia mengundangmu masuk, tapi aku khawatir itu tidak terlalu cocok untuk dua lainnya. Sang Qin mengerutkan kening. Dari mana para pelacur ini mendapatkan kepercayaan diri mereka? Dia baru saja akan berbalik ketika Zuan menghentikannya, berkata, Qin kecil, tunggu di sini sebentar. Aku akan membawa adik iparmu untuk bertanya tentang penyakitnya. Sang Qin tidak terlalu senang pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan kondisi kakak iparnya, dia menahan ketidakpuasannya dan menjawab, lupakan saja, tempat ini cukup bagus, jadi saya akan masuk ke dalam. Kalau tidak, saya mungkin akan mendapatkan semua kesembronoan licik ini pada saya. Dia ingin mengatakan, bau busuk, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Zuan berpikir, Anda benar, benar-benar ada rubah di sana. Kemudian, dia membawa Zheng Dan ke dalam. Nansun tampak ragu-ragu saat dia berkata, Tuan muda, dia. Tidak apa-apa, kata Zuan, suruh Miss Kong berbicara melalui tirai. Konsultasi saya melibatkan dia, jadi saya harus membawanya masuk. Dia telah menginap malam sebelumnya, jadi dia tahu tata letak di dalamnya. Setelah mendengar itu, Nansun tidak melanjutkan masalah itu. Dia masuk lebih dulu untuk memberitahu Kong Nanwu. Ketika Zuan dan Zheng Dan masuk, mereka hanya bisa samar-samar melihat sosok elegan di balik lapisan tirai. Mereka tidak bisa benar-benar melihat penampilan aslinya. Tuan muda, tolong maafkan saya. Kita hanya bisa bertemu dengan cara ini, kata suara lembut dari dalam. Mata Zheng Dan melebar. Sebenarnya ada suara sebagus ini di dunia ini. Dia segera memikirkan nyanyian Orioles dan mutiara jatuh ke piring batu giok. Namun, tak satu pun dari suara indah itu yang dapat secara akurat menggambarkan betapa luar biasanya suara wanita ini. Zuan duduk sambil memegang tangan Zheng Dan berkata, Lady Kong terlalu sopan. Saya mengerti kekhawatiran Anda, jadi saya sudah bersyukur bahwa Anda bersedia bertemu dengan saya dengan cara ini. Petik 2. Kong Nanwu menjawab sambil tersenyum, saya ingin tahu untuk apa Tuan muda datang ke sini hari ini. Jadi ini yang terjadi, Zuan menjelaskan kondisi Zheng Dan padanya. Saya mendengar bahwa seni kebencian berasal dari ras iblis. Apakah Anda tahu solusi untuk masalah ini? Petik 2. Kong Nanwu akhirnya tahu mengapa dia mencarinya. Dia menjawab, seni kebencian memang datang dari ras iblis. Ras iblis sangat banyak. Selain ras yang lebih dikenal, ada beberapa ras yang lebih terpencil dan terabaikan, seperti ras darah dan ras hantu. Seni kebencian berasal dari ras hantu, tetapi mereka telah dimodifikasi oleh manusia. Zheng Dan berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar terpelajar. Dia benar-benar tahu banyak tentang ras iblis. Tidak heran Zuan mencarinya. Zuan berseru kaget, sebenarnya ada ras hantu di dunia ini. Jika memang ada hal-hal seperti roh yang telah meninggal, mengapa Kaisar bahkan mengejar keabadian? Bukankah lebih bagus untuk hidup dalam bentuk hantu? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kong Nanwu menjelaskan, mereka hanya orang aneh yang tidak hidup atau mati dengan beberapa kemampuan pemurnian jiwa dan mayat. Namun, hantu-hantu itu tidak memiliki kecerdasan dan hanya secara mekanis mematuhi perintah. Lalu apakah ada cara untuk menyembuhkan temanku? Zuan bertanya sambil menunjuk ke arah Zheng Dan. Dia sebenarnya bertanya-tanya apakah Kong Nanwu yang melakukannya. Lagi pula, dia juga memiliki keterampilan pemurnian jiwa. Siapa yang tahu jika dia akhirnya memiliki semacam dendam terhadapnya. Tetapi setelah dia berbicara dengannya, dia menyadari bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Keheningan sesaat memenuhi ruangan. Beberapa saat kemudian, Kong Nanwu berkata, itu mungkin sulit. Zuan kaget dan bertanya, apakah tidak ada obatnya? Bukan itu, Kong Nanwu berubah menjadi transmisi Qi.
Tuan muda mungkin tahu bahwa karena pihak lain menggunakan teknik semacam ini, mereka mungkin memiliki semacam koneksi ke ras iblis. Anda tahu bahwa ras iblis kami telah didiskriminasi dengan cukup parah oleh manusia baru-baru ini. Kita semua berada di wilayah manusia sekarang, itu satu hal jika kita tidak menggabungkan kekuatan kita, tetapi jika kita saling mengganggu, maka... Ekspresi Zuan berubah dingin saat dia menjawab, apakah wanita itu berencana mengancamku? Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Masalah ini terkait dengan Zheng Dan, jadi dia tidak bisa diganggu lagi. Dia tidak akan menahan diri dari melakukan apa yang harus dia lakukan untuknya. Tuan muda salah paham. Bukan itu yang saya katakan. Apa yang saya katakan barusan adalah pikiran tulus saya. Suara Kong Nanwu penuh dengan keraguan saat dia melanjutkan, kurasa tidak apa-apa. Karena dia adalah teman tuan muda, aku akan ikut campur dan membantunya kali ini. Bab 947. Zuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia telah setuju. Kalau begitu aku harus merepotkan wanita kali ini. Nansun tersenyum dan berkata, Tuan muda, Nona Kong biasanya tidak mencampuri urusan sama sekali. Dia benar-benar telah memperlakukan Tuan muda dengan bantuan khusus kali ini. Petik 2. Nansun. Kong Nanwu menegurnya. Nansun menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zheng Dan terkejut. Mengapa ratu pelacur ini malah terdengar seperti pelayan ketika kedua wanita itu berbicara? Tapi Nansun ini memiliki reputasi yang luar biasa. Dan dengan temperamennya, bagaimana dia bisa bersedia melayani orang lain? Tapi dia dengan cepat membuang pikiran itu ke belakang pikirannya. Zuan terkekeh dan berkata, saya khawatir tidak ada cara bagi saya untuk membalas rasa terima kasih ini dengan benar. Jika Anda tidak menemukannya di bawah Anda, saya dapat menawarkan tubuh saya kepada Anda. Dengan bagaimana dia sekarang, tidak mungkin dia akan mudah terpengaruh oleh beberapa kata. Lagi pula, Tuan dan pelayan ini mungkin saja bekerja sama untuk membuangnya. Zheng Dan tersenyum. Setelah mengenal Zuan begitu lama, dia sudah memahaminya dengan baik. Terlepas dari kata-kata yang dia katakan, dia bisa mendengar ejekan dalam nada suaranya. Itulah mengapa dia tidak akan merasa cemburu atas hal seperti itu. Wanita di balik tirai mendengus ketika dia mendengar kata-kata rendah itu, sama sekali mengabaikan Zuan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zheng Dan berkata, sayangnya, saya hanya memiliki sedikit pengetahuan. Jika kultivasi pengguna terlalu dalam, saya mungkin juga tidak bisa berbuat banyak. Lady Kong terlalu rendah hati. Sudah cukup selama Anda melakukan apa yang Anda bisa, saya bukan orang yang tidak tahu kapan harus berhenti, kata Zuan. Kong Nanwu merasa lega. Kalau begitu, tolong suruh nona muda ini tidur di sini. Begitu roh jahat itu datang mengganggunya, aku akan melihat apakah aku bisa menangkapnya untukmu. Itu mungkin agak sulit, Zuan menceritakan secara kasar pertemuannya dengan benda jahat itu. Mungkin terlalu takut untuk keluar lagi untuk beberapa waktu. Itu juga yang membuatnya sakit kepala terbesar. Lagi pula, seseorang bisa menjadi bandit selama 1000 hari, tetapi siapa yang akan waspada terhadap bandit selama 1000 hari? Selanjutnya, dia akan segera pergi ke Cloud Center Commandery, jadi dia tidak bisa tinggal di sisi Zheng Dan untuk melindunginya sama sekali. Akan sangat merepotkan jika hal jahat itu keluar saat dia pergi. Tuan muda sebenarnya mahir dalam metode pengusiran setan. Kong Nanwu terkejut. Bagaimanapun, roh jahat semacam ini adalah sesuatu yang jahat dan tidak biasa. Jarang pembudidaya manusia bersentuhan dengannya, apalagi bisa menghadapinya. Itu hanya kebetulan. Selain itu, saya tidak dapat menangkapnya dan malah membiarkannya pergi. Zuan tidak mengungkapkan fakta bahwa dia tahu sutra asal primordial. Itu memang agak rumit, Kong Nanwu mulai berpikir sendiri. Dia juga mulai mempertimbangkan bagaimana menghadapi situasi tersebut. Zheng Dan merasa sakit kepala ketika dia mendengar kata-kata itu. Terlihat raut kekecewaan di wajahnya. Zuan dengan lembut memegang tangannya untuk menghiburnya. Nansun menggigit bibirnya ketika dia melihatnya melakukannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya punya solusi. Kong Nanwu tidak terus berbicara. Sebagai gantinya, dia membawa selembar kertas jimat. Tangannya bergerak cepat, melipatnya menjadi bangau kertas kecil dan indah. Kemudian, dia meniup bangau itu, dan bangau itu tampak hidup. Itu berkibar, lalu bergerak melalui tirai dan tiba di depan Zheng Dan. Ini, Zheng Dan terkejut. Kapan dia pernah melihat teknik ajaib seperti itu? Itu hanya trik kecil, kata Kong Nanwu. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia berasal dari ras iblis. Itu bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh roh jahat, dan bisa merasakan bahwa pengguna bukanlah orang yang terlalu tangguh. Seharusnya bisa membawa kalian semua ke dalang. Namun, saya khawatir saya tidak bisa terlibat lebih jauh, jadi saya harus meminta maaf kepada Tuan Muda untuk itu. Petik 2. Zuan tahu tentang perjuangannya dan berkata, terima kasih. Aku akan mengingat bantuan ini. Kong Nanwu dengan lembut terkekeh dari sisi lain tirai dan berkata, ini terdengar jauh lebih dapat diandalkan daripada pengabdian yang kamu janjikan sebelumnya.
Wajah Zuan memanas. Bahkan seseorang yang berkulit tebal seperti dia tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Untungnya, kren mulai bergerak lagi. Setelah mengitari Zeng dan beberapa kali, ia melebarkan sayapnya dan terbang ke arah tertentu keluar jendela. Cepat dan ikuti, jangan lupakan itu. Aura ini redup, jadi kita mungkin tidak dapat melacaknya untuk kedua kalinya, Kong Nanwu mengingatkannya dari balik tirai. Terima kasih. Zuan menangkupkan tangannya ke arahnya, lalu dia dan Zeng dan melompat keluar jendela. Sang Qin mendengar aktivitas di dalam dan bergegas. Ketika dia melihat keduanya melompat keluar, dia bahkan tidak bisa diganggu bahwa mereka berpegangan tangan. Dia bertanya, apakah sesuatu terjadi? Aku akan menjelaskannya di sepanjang jalan. Ikuti bangau kertas itu. Zuan menunjuk ke bangau kertas. Dia benar-benar memperhatikan bahwa itu bukan bangau kertas, melainkan burung merak kertas. Dia tidak menyangka Kong Nanwu begitu terampil dengan tangannya, sehingga dia bisa menenun origami yang begitu bagus dengan begitu cepat. Ketika dia melihat burung merak kertas terbang, mata indah Sang Qin terbuka lebar. Bibir merahnya terbuka lebar sehingga dia mungkin bisa memasukkan sebutir telur ke dalam mulutnya. Kenapa kamu berdiri di sana dengan tampang bodoh? Zuan meraih tangannya dan mengejar burung merak kertas. Kau bisa melepaskanku sekarang. Sang Qin akhirnya tersadar dari linglungnya beberapa saat kemudian. Dia merasa sangat tidak nyaman ketika merasakan kehangatan di pergelangan tangannya. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka melihatnya memegang tangan Zeng dan di depan umum? Zuan jelas tidak akan melakukan sesuatu seperti mengambil keuntungan darinya. Dia mengambil kesempatan untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi barusan. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Miss Kong muda ini sehingga sangat terampil. Sang Qin sangat terkejut. Zeng dan juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak ingin orang lain tahu dari mana dia berasal, jadi kalian berdua harus memaafkanku karena tidak memberitahumu, kata Zuan terus terang. Jangan katakan itu kalau begitu. Sang Qin mendengus. Tapi kalian berdua sepertinya cukup dekat. Dia tidak ingin orang lain tahu, tapi dia tidak keberatan memberitahumu. Cek cek cek, dia melirik Zeng dan sambil berbicara. Dia benar-benar tidak keberatan mengaduk drama di antara mereka sedikit. Bagaimanapun, Zeng dan adalah saudara iparku. Meskipun saya tahu ayah saya memiliki rencananya, itu bahkan belum lama sejak kakak laki-laki saya meninggal, tetapi saudara ipar sudah mengikuti orang lain. Zeng dan tersenyum. Saya sangat berterima kasih kepada Miss Kong hari ini. Setelah ini selesai, aku akan berhutang budi padanya untuk menyelamatkan nyawa. Aku harus berterima kasih padanya nanti. Sang Qin menjadi muram ketika dia melihat bahwa dia telah gagal membuat irisan di antara mereka. Dia kehilangan minat untuk mengatakan hal lain. Ketiganya dengan cepat mengikuti burung merak kertas di luar kota. Itu masih diharapkan, karena pusat kota adalah tempat yang dipenuhi pejabat tinggi dan bangsawan. Sesuatu yang menyeramkan seperti ini jelas harus diletakkan sedikit lebih rendah. Merak kertas terus terbang di udara. Itu tiba di jalan terpencil, lalu berhenti di dekat halaman yang compang camping setelah mengitarinya beberapa kali. Itu mendarat di tanah, dan kekuatan yang mendukungnya habis. Rumah ini sepertinya tidak berpenghuni, kata Sang Qin sambil menatap pintu masuk yang compang camping. Seorang wanita tua yang lewat melihat mereka bertiga berjalan di sekitar rumah. Dia dengan cepat datang dan memperingatkan mereka dengan tenang, apakah kalian semua datang ke sini untuk membeli rumah ini? Saya menyarankan Anda untuk memilih yang berbeda. Rumah ini berhantu. Sang Qin dengan cepat menanyakan informasi lebih lanjut padanya. Dia mengetahui bahwa keluarga pemilik sebelumnya telah meninggal satu demi satu secara berurutan. Itu telah diwarisi oleh keponakan yang jauh, tetapi dia tidak berani terus tinggal di sana. Karena itu, dia mencoba menjual tempat itu melalui perantara. Tetapi setelah melewati tangan beberapa pemilik, segala macam hal aneh telah terjadi. Mereka semua menjual properti satu demi satu. Belakangan, rumor bahwa rumah itu berhantu mulai beredar. Zuan tidak bisa menahan senyum. Tampaknya terlepas dari dunia mana itu, selalu ada wanita tua yang ramah dan suka bergosip ini. Sang Qin ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi wanita yang lebih tua khawatir bahwa dia mungkin menangkap sesuatu karena tinggal terlalu lama dan dengan cepat pergi. Zuan tersenyum dan berkata, jika itu berhantu, maka kami datang ke tempat yang tepat. Apakah benar-benar ada hantu? Kulit Sang Qin memucat. Dia dulu benci melakukan kontak fisik dengan Zuan, tapi sekarang, dia tanpa sadar bergerak sedikit lebih dekat dengannya. Kamu sendiri adalah seorang kultivator. Untuk lebih baik atau lebih buruk, Anda cukup kuat. Mengapa kamu takut dengan hal-hal ini? Zuan menganggapnya agak lucu. Ini berbeda, oke. Sang Qin memberinya tatapan tajam. Orang ini sangat menyebalkan. Dia masih menggodaku sampai sekarang. Anda akan tahu jika Anda masuk dan melihat sendiri, kata Zuan. Pintu masuk utama dikunci, jadi Zuan membawa Zeng dan mengelilingi tembok. Sang Qin menghentakkan kakinya. Dia mengikuti setelah beberapa keraguan.
Bagian dalamnya sangat rusak, dengan daun dan cabang kering di mana-mana, serta beberapa perabotan yang membusuk. Hanya ada satu kamar utama dan beberapa kamar kosong. Pemilik tempat itu jelas juga tidak kaya. Saya tidak melihat jejak orang yang tinggal di sini. Sang Qin tidak berani melihat sekelilingnya sendiri. Sebagai gantinya, dia memindai tempat itu dengan kinya. Bagaimanapun, dia berada di peringkat kelima. Kecuali kultivasi mereka jauh lebih tinggi dari miliknya, sulit bagi siapapun untuk lolos dari deteksinya. Itu segera memberinya lebih banyak keberanian. Dia berlari keluar dan membuka beberapa pintu berturut-turut untuk mendapatkan kembali sedikit martabat setelah betapa takutnya dia bertindak beberapa saat sebelumnya. Benar saja, tidak ada apa-apa di dalamnya. Temanmu itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Jelas tidak ada apa-apa di sini, kata Sang Qin. Apakah kamu sudah memeriksanya dengan baik? Zuan menunjuk ke sumur kering di dekatnya. Apa yang bisa dimiliki sumur? Jangan bilang ada seseorang yang tinggal di dasar sumur. Seolah ingin membuktikan kata-katanya, Sang Qin berjalan mendekati sumur sambil mengatakan itu. Sayangnya, bagian bawahnya gelap gulita, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia merasa agak takut. Namun, saat dia hendak menariknya kembali, helaian rambut panjang dan sepertinya tak berujung terbang keluar dari dalam sumur. Mereka melilit wajahnya untuk menariknya ke bawah. Ah! Jeritan melengking merobek halaman. Bab 948. Sang Qin diseret ke bawah tak lama kemudian. Zuan terkejut. Dia hanya membuat lelucon pada awalnya. Lagi pula, dalam film-film di dunia sebelumnya, sumur tua selalu dikaitkan dengan hantu dan monster, jadi itu hampir menjadi naluri. Tapi bagaimana dia bisa mengharapkan hal seperti ini terjadi? Dia akan merasa menyesal seumur hidupnya jika sesuatu benar-benar terjadi pada Sang Qin di sini. Zuan bergegas. Saat itu, semburan api meletus dari dasar sumur. Kemudian, sosok mungil bergegas keluar dengan "Wus." Siapa lagi selain Sang Qin? Sang Qin memiliki ekspresi waspada. Ketika dia melihat Zuan berjalan, dia langsung merasa seolah-olah dia telah melihat keluarganya. Dia berlari dan bersembunyi di belakangnya, menempel di lengannya sambil gemetar. Baru sekarang Zuan ingat bahwa pihak lain adalah pembudidaya elemen api. Dia tidak bisa menahan tawa, berkata, karena kamu bisa menggunakan elemen api, semua rambut itu akan terbakar menjadi abu jika bersentuhan. Mengapa kamu menjadi sangat takut? Petik 2. Sudah berhenti membicarakan itu, Sang Qin menutup telinganya dengan tangannya. Kakinya tertekuk saat dia memikirkan adegan itu. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Aku mungkin akan mengalami mimpi buruk setiap malam mulai sekarang juga. Ah Su, benda apa itu tadi? Zeng dan juga tanpa sadar bergerak lebih dekat ke Zuan. Sebagai seorang wanita, dia secara alami lebih takut pada hal-hal seperti itu. Mungkin itu pelaku utama yang kita cari, jawab Zuan sambil menatap sumur ini. Zeng dan Sang Qin mengikuti pandangannya. Mereka bahkan bergerak lebih dekat dengannya. Rambut hitam pekat itu mulai menjulur dari sumur seperti tanaman merambat, dan terus tumbuh semakin lama, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Ketika dia melihat rambut di sekitar mereka bertiga, wajah Sang Qin menjadi sangat pucat. Meskipun dia takut, bagaimanapun, dia tidak seperti gadis-gadis lain. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menggunakan elemen apinya untuk membakar rambutnya. Tapi apa yang membuatnya membelalakan matanya karena terkejut adalah bahwa rambutnya tidak terbakar seperti sebelumnya, dan sebaliknya, api yang dia lepaskan dengan cepat menghilang. Dia dengan cepat menarik lengan baju Zuan dan berkata, rambut ini agak aneh, ada energi jahat aneh yang melindunginya. Api saya tidak bisa membakarnya. Apakah benda ini memiliki elemen es? Dia merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang dari pantulan serangan sebelumnya. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Segera setelah itu, dia merasakan perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Rasa dingin menghilang dan dia merasa jauh lebih baik. Dia menurunkan tangannya dan melihat Zuan memegang tangannya. Dia tersipu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang skinship kali ini. Apa yang dikultivasikan pihak lain adalah sesuatu yang mirip dengan energi yin jahat, dan bukan elemen es. Zuan melepaskan tangannya, lalu melihat ke sumur. Dia dengan dingin bertanya, monster macam apa kamu? Tunjukkan dirimu. Jik-jik-jik gelombang. Suara yang sangat tidak menyenangkan dan menusuk telinga berseru, siapa yang berani mengganggu tidurku? Ketika mereka merasakan gelombang kekuatan misterius menyapu mereka, ekspresi Zeng dan Sang Qin berubah. Mereka berseru, kita harus cepat dan pergi. Benda ini terlalu kuat. Namun, mereka tidak berharap Zuan sama sekali tidak terpengaruh saat dia berkata, jangan khawatir. Suaranya memiliki kemampuan menenangkan yang misterius. Kedua gadis itu perlahan-lahan menjadi tenang. Huff, kamu ingin melarikan diri. Tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hari ini. Seorang individu yang seluruhnya mengenakan jubah hitam perlahan bangkit dari sumur. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gumpalan kabut hitam. Bukankah ini dianggap sebagai sutra hitam sampai batas tertentu?
Zuan berkomentar. Bahkan dia sedikit terkesan pada kemampuannya sendiri untuk memikirkan omong kosong. 1. Dia sebenarnya agak kesal. Ketika dia melihat rambut hitam panjangnya, dia mengira dia akan melihat hantu wanita cantik. Setidaknya begitulah yang terjadi di acara-acara televisi itu. Tapi siapa yang mengira dia akan dijebait seperti ini? Tapi tidak seperti Zuan, Zheng dan Sang Qin menelan ludah dengan gugup. Tekanan yang diberikan orang ini kepada mereka benar-benar hebat. Itu terutama terjadi ketika hanya setengah dari wajah pucat orang itu yang terlihat. Wajahnya sangat kurus sehingga lebih seperti kerangka, hanya kulit yang melilit tulang. Rongga matanya sangat cekung, dan matanya benar-benar berbeda dari orang normal, bersinar dengan cahaya merah. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau hantu. Ya ampun, jadi itu sebenarnya dua gadis kecil yang cantik. Darahmu pasti akan lebih enak dan bergizi. Setengah manusia, setengah hantu memandang kedua gadis itu. Kegembiraan melintas di matanya. Dia berlatih seni jahat, jadi dia sangat sensitif terhadap energi yin dan yang. Dia segera mengenali bahwa mereka berdua adalah wanita yang berpakaian silang. 2. Kedua gadis itu sama-sama merinding ketika mereka mendengar kata-katanya. Zuan menghela nafas. Ada dua wanita cantik di sini, tetapi satu-satunya keinginanmu adalah meminum darah mereka. Berkultivasi seni jahat ini akhirnya mengubah Anda menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia atau hantu, dan Anda bahkan kehilangan kemampuan dasar Anda untuk menjadi seorang pria. Katakan dengan jujur, apakah ada makna yang tersisa dalam hidup? Wajah Sang Qin dan Zheng dan memanas. Meskipun dia memuji mereka karena cantik, mengapa itu terdengar sangat aneh? Kamu mencari kematian. Anda telah berhasil mengendalikan Citu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Pria berpakaian hitam itu meledak menjadi marah. Rambut hitam di tanah ditarik kencang, lalu ditembakkan seperti hujan panah. Orang normal akan ditusuk penuh lubang oleh serangan seperti itu. Zheng dan Sang Qin mencoba bergabung dalam pertempuran, tetapi Zuan memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun. Dia berdiri di depan mereka dan dinding Qi yang samar-samar terlihat terbentuk di depannya. Pria berpakaian hitam bernama Citu mencibir. Serangannya berspesialisasi dalam menghancurkan penghalang Qi para pembudidaya. Bahkan seseorang yang kultivasinya lebih tinggi darinya mungkin tidak bisa menghentikan serangan ini. Anak ini masih sangat muda, jadi seberapa tinggi kultivasinya? Dia bahkan ingin menghadapiku secara langsung. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Dia bahkan mempertimbangkan apakah dia harus menahan sedikit untuk menyelamatkan nyawa anak itu, lalu perlahan menghisap darah teman wanitanya. Dia perlahan akan menikmati melihatnya menderita. Tapi senyumnya dengan cepat membeku. Ketika rambutnya yang tajam mengenai penghalang Qi pihak lain, itu seolah-olah menabrak dinding baja, dan rambutnya pecah menjadi potongan-potongan berukuran inci. Dia sendiri terkena serangan balik yang kuat yang membuat semua Qi dan darahnya melonjak dengan kacau. Perasaan ini benar-benar mengerikan. Bagaimana? Dia menatap pria di depannya dengan ngeri. Orang ini masih sangat muda, jadi mengapa kultivasinya begitu tinggi? Itu sama sekali tidak masuk akal. Lupakan dia, bahkan Sang Qin benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa kultivasi Zuan tinggi, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu, dia benar-benar tidak menyangka dia telah tumbuh ke level ini. Bagaimanapun, tekanan yang diberikan pria berjubah hitam itu setidaknya dari seorang ahli peringkat ketujuh. Zuan bahkan tidak perlu menggerakkan jari untuk mematahkan serangan lawannya. Zheng dan jauh lebih tenang. Lagi pula, dia telah menyaksikan Zuan mengalahkan naga merah yang kuat itu ketika Zuan masih sangat lemah, jadi apa yang dihitung dari adegan ini? Ekspresi Citu semakin melengkung. Saya praktis menyerah pada bentuk fisik saya untuk mendapatkan semua kekuatan ini, namun dia tidak menyerah apa-apa. Bagaimana kultivasinya sejauh ini di atasku, sementara dia bahkan terlahir lebih tampan dariku dan bahkan memiliki dua wanita cantik di sisinya. Dia pemenang yang lengkap. Untuk apa semua kerja kerasku saat itu? Ekspresinya menjadi dingin. Kultivasi Anda mungkin lebih tinggi dari saya, tetapi itu tidak berarti Anda dapat bertahan melawan seni rahasia unik saya. Dia tidak ragu sama sekali dan segera menggunakan teknik rahasianya. Benda hitam yang menyerupai roh jahat muncul dari udara tipis. Itu tampak seperti jiwa jahat yang dipanggil langsung dari neraka itu sendiri. Itu melemparkan dirinya ke Zuan. Bahkan sebelum melakukan kontak, perasaan jahat dan berbahaya itu sudah dapat mempengaruhi jiwa pihak lain. Meskipun Sang Qin dan Zheng dan sama-sama waspada, mereka merasakan ketakutan dari dalam jiwa mereka. Ini adalah ketakutan terhadap kekuatan tak dikenal yang benar-benar tak berdaya melawan mereka. Sudah selesai. Kedua gadis itu adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah serangan penargetan jiwa. Selama seseorang belum mencapai peringkat master dan memurnikan jiwanya dengan benar, ada kemungkinan besar bahwa semuanya akan berakhir bagi mereka jika mereka menghadapi serangan seperti itu. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Zuan, tidak mungkin dia berada di peringkat master. Kedua gadis itu menatap Zuan. Namun, dia masih sangat tenang saat berkata, "Huff."
Anda pikir Anda bisa memamerkan bakat kecil Anda di depan seorang ahli sejati seperti saya? Ambil ini. Kekuatan Drake Surgawi. Sebuah segel muncul di tangannya, dan dia melemparkannya langsung ke kepala monster yang menakutkan itu. Kemudian, roh jahat itu berteriak dengan sedih. Itu langsung menghilang seperti salju di depan terik matahari yang terik. Puff! Citu memuntahkan seteguk darah kehijauan. Kemudian, dia jatuh ke tanah, lumpuh. Hantu itu adalah sesuatu yang telah dia kembangkan dengan hidupnya. Sekarang setelah dihancurkan, bahkan jika dia berhasil mencegah dirinya dari kematian, kultivasinya akan segera turun menjadi kurang dari setengah dari puncak sebelumnya. Itu kamu. Citu akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Ketika dia merasakan kekuatan mengerikan itu lagi, dia ingat bahwa kekuatan yang sama persis yang telah melukai salah satu boneka hantunya sebelumnya. Jika kamu ingin hidup, katakan padaku dengan benar, mengapa kamu memberikan keterampilan menjijikkanmu pada temanku? Zuan maju selangkah dan langsung muncul di depan Citu, berbicara sambil menatapnya. Bab 949. Hebat, lepaskan aku, lepaskan aku. Citu yang berpakaian hitam segera memohon belas kasihan. Dalam pekerjaan mereka, kekuatan adalah segalanya. Rahang Sangkin jatuh. Dia memandang Zuan seolah-olah dia sedang menatap legenda. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pria berpakaian hitam misterius itu telah sangat mengintimidasi beberapa saat yang lalu, namun musuh yang membuat mereka sangat putus asa ini telah langsung dikalahkan oleh Zuan. Juga, gerakan apa itu, Might of the Celestial Drake? Itu terlihat sangat megah, betapa tampannya. Dia tiba-tiba merasa seperti dia lebih memahami adik iparnya sekarang. Tidak heran Zeng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyukai pria ini. Dia benar-benar sangat menarik pada waktu-waktu tertentu. Zuan tidak tahu bahwa kesan Sangkin tentang dirinya sebenarnya berubah. Dia hanya terus menatap Citu dan bertanya, siapa namamu? Yang rendah hati ini bernama Guili, pria berpakaian hitam itu menjawab dengan patuh, melakukan yang terbaik untuk tersenyum, tetapi itu hanya terlihat lebih buruk daripada jika dia menangis. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang cakap dan kuat. Ekspresi Zuan berubah dingin. Kemudian, pihak lain berteriak dengan sedih saat lengannya patah menjadi dua. Selanjutnya, Zuan langsung menyegel semua titik akupunturnya, mencegahnya untuk membalas sedikitpun. Citu, jika kamu berani berbohong padaku lagi, apa yang aku hancurkan selanjutnya bukan hanya tanganmu. Zuan tiba-tiba menatapnya. Citu benar-benar ngeri. Tidak banyak orang yang tahu nama saya, bagaimana dia tahu itu? Dia takut dengan kemampuan pemurnian pihak lain sejak awal. Sekarang setelah identitas aslinya terungkap, tekanan yang diberikan Zuan kepadanya menjadi lebih dalam dan misterius. Dia tidak berani menyembunyikan satu hal pun lagi. Hebat, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Saya telah menggunakan Guili sebagai alias begitu lama sehingga saya hampir lupa nama saya sendiri. Aku tidak bermaksud membodohimu. Zuan tidak mengomentari itu dan berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Citu dengan cepat menjawab, inilah yang terjadi. Seorang pedagang sutra mencari saya dan membayar saya sejumlah besar dan kuat untuk menargetkan orang tertentu. Petik 2. Zeng Dan berteriak ketakutan dan dengan cepat bertanya, apakah pedagang itu bermarga Hu? Saya tidak tahu nama keluarganya, dia juga tidak ingin ada yang tahu identitas aslinya. Citu memperhatikan bahwa ekspresi Zuan telah berubah, dan dia dengan cepat menambahkan, tapi aku telah melihat seperti apa dia. Kemudian, dia memberi mereka gambaran kasar tentang seperti apa pria itu. Wajah Zeng Dan jatuh saat dia berseru, lagi pula itu dia. Bagaimana situasinya? Zuan bertanya. Zeng Dan menjelaskan situasinya, dan bersama dengan pengakuan Citu, tidak sulit untuk menentukan kebenarannya. Zeng Dan telah membawa bisnis klan Zeng ke ibu kota, yang tentu saja merupakan berita buruk bagi pedagang sutra lokal ibu kota. Pihak lain telah menggunakan segala macam metode untuk mencoba dan mengusir pedagang klan Zeng, tetapi Zeng Dan berpengalaman di bidang itu. Dia telah mengelola bisnis klan Zeng di Bright Moon City, dan dia bahkan diam-diam menangkap geng paling kuat di kota itu. Itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipecahkan sama sekali. Pada akhirnya, dia membalas setiap gerakan yang mereka lakukan. Bukan saja para pesaing itu dipaksa untuk kembali tanpa mencapai apa-apa, dia telah menumbuhkan pangsa pasar mereka lebih besar dan lebih besar. Sisi lain memiliki tiran lokal ibu kota yang mendukung mereka, jadi untuk lebih baik atau lebih buruk, mereka memiliki seseorang untuk diandalkan. Dengan demikian, beberapa tali telah ditarik ke pengadilan untuk menekan dan membatasi Zeng Dan. Tapi tidak peduli seberapa rendah klan Sang telah jatuh, mereka masih pejabat yang kuat di pengadilan. Sangkin merasa menyesal terhadap ipar perempuannya ini, karena dia telah menjanda saat masih sangat muda. Itu sebabnya mereka jelas harus membantu klan Zeng dalam masalah bisnis ini. Melihat bahwa bahkan metode politik tidak berhasil, para pedagang saingan mengalihkan perhatian mereka ke metode jahat dan mencari Citu. Hal-hal seperti itu adalah jalan-jalan di taman untuk seseorang seperti Citu, jadi dia secara alami ikut bermain.
Dengan kultivasi dan metodenya yang misterius, bahkan jika sesuatu terjadi, pikirnya, itu hanya boneka hantu yang paling buruk sekarat. Dia sendiri tidak akan tertangkap. Bagaimana dia bisa berharap bahwa dia akan ditemukan begitu cepat? Saya sudah berbicara tentang semua yang saya tahu. Saya harap Yang Agung bisa bermurah hati dan membiarkan yang rendah hati ini pergi, karena tidak ada yang benar-benar terjadi pada nona muda ini. Yang rendah hati ini akan segera meninggalkan kota, dan saya tidak akan pernah menyakiti orang lain lagi. Citu memohon. Dia benar-benar merasa itu benar-benar aneh. Bagaimana pihak lain menemukannya begitu cepat? Tapi sayangnya, semuanya berubah terlalu cepat, dan tekanan yang diberikan Zuan saat ini terlalu besar. Dia tidak berani mengatakan satu protes pun. Adapun apa yang dia katakan tentang bagaimana dia tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi, itu adalah kata-kata kosong. Mereka yang mengolah teknik semacam ini membutuhkan darah dan mayat. Bagaimana mungkin mereka tidak menyakiti orang? Zuan jelas tahu itu juga. Dia berkata kepada Sang Qin kecil, bahwa orang ini kembali ke Manor. Saya akan menyerahkan sisanya ke klan Sang Anda. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu, kan? Dia akan segera meninggalkan ibu kota, dan Zheng Dan adalah menantu perempuan klan Sang. Lebih baik bagi mereka untuk menghadapinya. Jangan khawatir, klan Sang kami tidak mudah diganggu. Sang Qin menatap Citu dengan penuh kebencian. Dia jelas masih kesal karena takut sebelumnya. Zuan mengangguk. Ada banyak orang yang menjadi melarat dan tunawisma karena metode Sang Hong di bawah dorongan kaisar. Mereka lebih dari terampil dalam bidang pekerjaan ini. Selanjutnya, bukti otentik ada di sana. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi hal seperti ini, Sang Hong dan Sang Qin benar-benar tidak pantas mendapatkan reputasi mereka. Dia bermaksud membawa Zheng Dan pergi sehingga dia bisa beristirahat dengan baik. Dia telah disiksa cukup parah untuk beberapa waktu dan benar-benar perlu untuk pulih. Namun, Citu berteriak, jangan kirim aku ke Manor. Aku punya rahasia besar untuk memberitahu kalian semua. Dia tahu bahwa pengadilan menekan seni jahat. Begitu ketahuan, dia akan langsung menderita hukuman paling berat. Jika dia diserahkan kepada pemerintah, kematian akan menjadi akhir yang lebih baik. Rahasia besar. Zuan mencibir. Dia tidak terlalu memperhatikannya sama sekali. Rahasia macam apa yang bisa diketahui orang seperti ini? Ketika dia melihat bahwa Zuan tidak mempercayainya, Citu segera berteriak, ini ada hubungannya dengan Adipati Komandan Cloud Center. Zuan sudah mulai berjalan pergi, tapi langkahnya terhenti saat mendengar permohonan Citu. Dia tidak akan terlalu peduli jika itu orang lain, tetapi misinya kali ini adalah untuk menyelidiki hilangnya Cloud Center Duke. Bagaimana dia bisa melepaskan petunjuk ini? Dia berbalik dan bertanya, oh, katakan, apa yang terjadi dengan Duke Cloud Center? Kamu harus setuju untuk membiarkan aku pergi dulu. Citu segera tahu bahwa pihak lain tertarik dengan chip tawar-menawarnya. Zuan tidak menyerah dan mencibir. Orang seperti apa Duke Cloud Center? Anda hanya tahu seni jahat Anda yang bahkan tidak bisa Anda tunjukkan di depan umum, jadi bagaimana Anda bisa ada hubungannya dengan dia? Qin kecil, pastikan kamu mengantarkannya ke petugas dengan benar. Petik 2. Sang Qin segera setuju. Baiklah. Kemudian, dia berjalan ke depan untuk membawanya pergi. Citu panik dan berseru, aku benar-benar tahu. Saya bertemu dengan orang yang terluka parah dan sekarat, dan saya mengetahui bahwa dia adalah ajudan terpercaya Cloud Center Duke. Dia datang ke ibu kota untuk mengeluarkan tuduhan, tetapi dia akhirnya diserang di tengah jalan. Zuan sudah 70 hingga 80% yakin ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan di mana penjaga itu? Lukanya terlalu serius dan dia sudah meninggal, kata Citu, ekspresinya agak aneh. Kamu mungkin memurnikan jiwanya, kurasa. Zuan mencibir. Citu dengan cepat menjelaskan, penggarap di ladang saya memang membutuhkan jiwa manusia, tetapi penjaga itu sudah terluka parah dan tidak bisa diselamatkan. Saya hanya membantu membebaskannya dari perjuangannya sedikit lebih awal. Saya hanya belajar tentang rahasia luar biasa ini dari jiwanya. Petik 2. Sang Qin dan Zheng dan keduanya menggigil. Bahkan jiwamu akan diperbudak setelah kamu mati. Itu benar-benar hidup yang lebih buruk daripada kematian. Bicaralah, rahasia macam apa itu? Jika itu cukup penting, saya akan membiarkan Anda hidup, kata Zuan acuh tak acuh. Tidak mungkin, kamu harus bersumpah. Jika tidak, bagaimana jika Anda kembali pada kata-kata Anda sesudahnya? Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang itu. Hal ini terkait dengan hidupnya, jadi Citu tidak punya pilihan selain tetap pantang menyerah. Zuan terdiam. Sang Qin dan Zheng Dan dengan cepat menasihatinya untuk tidak membuat sumpah, karena ini bukan lelucon. Tapi Zuan punya rencananya sendiri. Dia berkata, baik, saya, Zhao Zi, bersumpah bahwa selama rahasia Anda memiliki nilai, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Kalau tidak, Zhao Zi akan menderita murka surga. Petik 2. Sang Qin dan Zheng Dan hendak menghentikannya, tapi mata mereka langsung terbelalak saat mendengar sumpah tersebut. Zheng Dan menggigit bibirnya untuk mencegah dirinya tertawa. Sang Qin malah mengejek ke dalam.
Bagaimanapun juga, pria ini selalu melakukan hal yang tidak baik. Citu terkejut dan berseru, jadi, kamu adalah pewaris Raja Qi. Reputasi Raja Qi terkenal di seluruh dunia. Nama putranya bukan rahasia lagi. Zuan mencibir. Apa? Menurutmu ada orang yang berani mencoba menyamar sebagai tuan muda ini? Tidak semuanya. Yang rendah hati ini tidak memiliki niat seperti itu. Citu segera berkata dengan senyum minta maaf. Dia berpikir dalam hati, tidak heran orang ini sangat kuat meskipun dia masih sangat muda. Dia dibesarkan dengan lautan sumber daya sejak dia masih kecil, jadi tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan budidaya kecilku. Dua wanita cantik yang dengan rela mengikuti pria lain hanya semakin meyakinkannya. Pria mana lagi selain pewaris Raja Qi yang bisa memiliki pesona seperti itu? Ketika dia melihat bahwa Zuan telah membuat sumpah yang begitu serius, Citu tidak ragu lagi. Penjaga itu datang ke ibu kota untuk memberitahu pengadilan bahwa Cloud Center Duke tidak hilang saat itu, melainkan nyawanya bersekongkol. Oleh siapa? Zuan dengan cepat bertanya. Citu ragu-ragu, tapi dia tetap menjawab, dia disakiti oleh adiknya sendiri, Jian Taiding. Zuan terkejut. Meskipun semua orang telah menduga bahwa hilangnya Cloud Center Duke adalah mencurigakan, mereka tidak akan pernah mengira itu akan melibatkan saudaranya sendiri yang memiliki hubungan darah. Masalah ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar setelah dirilis. Dia tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan dan bertanya, apakah kamu punya bukti? Penjaga itu sepertinya membawa beberapa bukti padanya, tapi itu diambil oleh si pembunuh, jawab Citu. Zuan meminta beberapa detail lagi. Sayangnya, jiwa yang halus telah mengalami kerusakan pada ingatannya. Banyak informasi yang terfragmentasi dan tidak banyak yang tetap berguna. Bolehkah saya pergi? Citu memberinya tatapan penuh harap. Zuen tidak memperhatikannya dan malah berkata kepada Sang Qin, bahwa dia kembali ke klan Sang dan kunci dia. Jangan kirim dia ke pengadilan dulu. Ekspresi Citu tiba-tiba berubah. Zhao Zi, kamu berani menarik kembali kata-katamu. Apakah kamu tidak takut dengan murka surga? Petik 2. Zuan menjawab sambil tersenyum, apa hubungannya sumpah yang dibuat Zhao Zi denganku? Bab 950. Apa-apaan? Citu adalah seseorang yang menjelajahi dunia bawah juga, jadi dia segera menyadari bahwa yang ada di depannya bukanlah Zhao Zi. Dia terkejut dan marah, berseru, kamu berani menyamar sebagai pewaris Raja Qi. Raja Qi tidak akan pernah membiarkanmu pergi jika dia tahu. Anda telah berhasil mengontrol Citu untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zuan terkekeh. Saya sudah menyinggung Raja Qi dengan lebih banyak cara yang dapat Anda bayangkan, jadi ini tidak akan membuat banyak perbedaan. Citu tercengang ketika mendengar bahwa Zuan bahkan tidak takut pada Raja Qi. Dia dengan cepat menambahkan, tapi kamu sudah bersumpah. Dao surgawi bukanlah sesuatu yang bisa Anda tidak hormati. Anda akan menderita pembalasan karena kembali pada kata-kata Anda. Anda telah berhasil mengendalikan Citu untuk plus 888 plus 888 plus 888. Zuan menghela nafas dan berkata, saya benar-benar kagum. Bagaimana mungkin orang sepertimu yang hidup di dunia seperti ini tidak tahu bahwa ada celah untuk bersumpah? Setelah mengumpulkan sejumlah besar poin kemarahan, Zuan menjatuhkannya. Persetan denganmu. Siapa di antara kita yang benar-benar jahat di sini? Citu berpikir sebelum dia pingsan. Sang Qin hendak menyeret Citu kembali, tapi dia ragu-ragu dan berhenti di tengah jalan. Zuan tidak bisa menahan tawa ketika dia memperhatikan itu, bertanya, Qin kecil, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Sang Qin kemudian berkata, apa yang dikatakan Citu memang benar. Anda tidak bisa main-main dengan Dao surgawi. Membuat sumpah ke surga adalah sesuatu yang sangat serius. Sengaja membuat celah dalam sumpahmu seperti itu mungkin menimbulkan penolakan Dao surgawi. Akan sangat buruk jika kamu akhirnya menderita akibat pembalasan. Zuan tertawa dan berkata, Qin kecil, aku tidak menyangka kamu begitu mengkhawatirkanku. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Saya tidak peduli. Sang Qin mendengus dan pergi, tersipu. Zuan kemudian menjawab, mungkin Anda mungkin melihat Dao surgawi ini sebagai keberadaan tanpa pamrih dan maha tahu, tetapi saya tidak setuju dengan gagasan itu. Surga tidak baik, mereka hanya melihat semua hal sebagai sama. Di mata dunia, kebaikan dan kejahatan tidak ada, surga hanya tertarik untuk mempertahankan operasi dunia yang benar. Mereka tidak akan lebih menyukai seseorang hanya karena mereka mengikuti aturan dengan baik, dan mereka juga tidak akan menghukum seseorang hanya karena mereka menipu seseorang yang jahat. Surga tidak baik, Sang Qin dan Zeng dan terkejut. Mereka berdua mulai memikirkan kata-kata itu. Mereka merasa seolah-olah telah memperoleh sesuatu, tetapi perasaan itu dengan cepat menghilang. Apa yang baru saja Anda katakan tampaknya cukup mendalam, tetapi ada satu hal di mana saya mohon untuk berbeda. Sang Qin adalah gadis yang cerdas. Dia segera memikirkan sesuatu dan berkata,
orang bajik yang melakukan perbuatan baik akan sering dibalas dengan baik sebagai balasannya, sementara sebaliknya, kejahatan hampir selalu mengalami akhir yang buruk. Zuan menjelaskan sambil tersenyum, itu tidak lebih dari hasil dari beberapa konvensi dan aturan adat masyarakat. Itu tidak mengatakan apapun tentang kehendak dunia itu sendiri. Petik 2. Sang Qin tercengang. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai balasannya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa jawaban Zuan memang masuk akal. Zuan berkata, meskipun hukum alam dunia itu suci, itu hanya akan menghukum mereka yang jelas-jelas melanggar sumpah mereka. Saya percaya bahwa Anda semua memiliki kesalahpahaman karena Anda terlalu memuja dan takut pada Dao Surgawi, jadi Anda belum memikirkan bagaimana sebenarnya ada banyak ruang untuk manipulasi di antaranya. Misalnya, saya sudah bertemu banyak orang jahat, dan hal semacam ini telah terjadi sepanjang waktu. Seiring waktu, saya juga mengambilnya. Petik 2. Ketika dia pertama kali mengetahui fakta itu, dia bahkan merasa seolah-olah bersumpah di dunia ini sangat tidak berguna. Tetapi ketika dia benar-benar memikirkannya, dia berpikir bahwa jika seseorang yang ahli dalam hukum pindah, sumpah ini mungkin benar-benar menjadi sangat penting. Dunianya sebelumnya juga merupakan masyarakat yang menjalankan kontrak, tetapi banyak orang sudah berpikir tentang cara memutuskan kontrak segera setelah dibuat. Pekerjaan para pengacara itu justru memikirkan cara untuk menutup segala macam lubang. Zuan berpikir dalam hati bahwa jika dia bertemu dengan seorang profesional sejati, dia tidak akan pernah berani memalsukan sumpah. Zheng Dan angkat bicara dan berkata, "Ah Zhu, meskipun apa yang kamu katakan sedikit masuk akal, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Dao Surgawi. Jika Anda selalu berjalan di sepanjang tepi sungai, sepatu Anda mungkin akan basah. Akan sangat terlambat jika suatu hari Anda terpeleset dan mendapat hukuman surgawi. Lagi pula, ada banyak orang di dunia ini yang peduli dengan keselamatanmu." Zuan tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa sikapnya mungkin menjadi sedikit ekstrim. Lagi pula, tidak ada satupun di dunia ini yang dijamin 100%. Dia berkeringat dingin ketika memikirkan itu. Dia dengan cepat berterima kasih kepada Zheng Dan. "Terima kasih telah mengingatkanku. Atau aku mungkin benar-benar mengacaukan diriku sendiri suatu hari nanti." Zheng Dan mengira Zuan akan bertahan dengan sikap sebelumnya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar persetujuannya, dia segera memiliki senyum lebar di wajahnya. Sang Qin memutar matanya. "Pezina ini benar-benar terlalu banyak. Bukankah aku mengatakan hal yang sama belum lama ini?" Namun si idiot itu tidak menganggapnya sebagai masalah besar sama sekali. Tapi kakak iparku mengulangi kata-kata itu dan dia langsung setuju. "Apakah Anda benar-benar harus pergi sejauh itu untuk mengganggu saya?" Setelah mereka kembali ke rumah Sang Hong bergegas setelah mendengar berita itu. Ketika dia melihat pria berjubah hitam yang tidak sadarkan diri, dia terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Sang Qin memberinya ringkasan kasar tentang apa yang terjadi. Ekspresi Sang Hong menjadi pucat dan dia berkata, "Klan Hu sudah keterlaluan. Apakah mereka pikir klan Sang kita begitu mudah diganggu?" Petik 2. Zuan tahu bahwa setengah dari perasaan Sang Hong saat ini adalah kemarahan yang sebenarnya, sementara setengah lainnya adalah untuk dilihat oleh Zheng Dan klan Zheng. Tentu saja, dia tidak akan mengekspos Sang Hong pada saat ini. Dia berkata, "Paman yang terhormat, saya khawatir saya harus merepotkan Anda dengan masalah klan Hu setelah ini. Tapi tentu saja, orang yang rendah hati ini telah menunggu waktu saya begitu lama sehingga banyak orang tampaknya sudah melupakan kemampuan saya," kata Sang Hong dengan dingin. Zuan secara pribadi telah melihat betapa mudahnya Sang Hong memanipulasi dan menekan kekuatan klan Chu. Dia jelas tidak perlu khawatir tentang klan Hu yang sepele. Dia menambahkan, tapi ada hal lain yang merepotkan saat ini, yaitu ada seseorang yang mengklaim bahwa adik Cloud Center Duke berkomplot melawan kakak laki-lakinya. Bagaimana kita harus melaporkan ini kepada Kaisar untuk mendapatkan hasil maksimal darinya? Sang Hong tetap diam selama beberapa waktu dan berkata, "Menurut pendapat saya, mungkin lebih baik untuk tidak melaporkannya." Mengapa demikian? Itu sebenarnya yang dipikirkan Zuan juga, tapi dia belum membuat keputusan. Sang Hong berkata dengan serius, "Apakah menurut Anda dengan mengirim kami untuk menyelidiki kasus Cloud Center Duke, Yang Mulia sebenarnya tertarik untuk mengetahui kebenarannya?" Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia hanya ingin meminjam ini sebagai alasan untuk sepenuhnya menjatuhkan klan Yu. Ekspresi Sang Qin sedikit berubah, tapi dia tidak terlalu terkejut saat mendengar analisis Zuan. Lagi pula, ayahnya dan Zuan telah menyebut nama Kaisar beberapa kali, namun tak satu pun dari mereka yang sangat menghormati. Namun, jika kata-kata ini didengar oleh pihak ketiga, mereka akan langsung dituduh sangat memalukan. Sepertinya ayah telah memutuskan klan Sang untuk sepenuhnya berpihak pada Zuan. Sang Hong angkat bicara dan berkata, "Memang. Jadi dalam hal ini, Yang Mulia malah akan tidak senang jika kita memberikan kesaksian pria ini, dan dia bahkan akan kesal karena kita sedang sibuk. Terlepas dari bagaimana dia bereaksi, kami akan menempatkan diri kami dalam situasi yang buruk."
Lalu niat paman yang terhormat adalah? Zuan bertanya. Cacat kemampuan apapun yang dia miliki dan patahkan anggota tubuhnya. Kunci dia di Manor, dan baik Kiner dan Daner akan mengawasinya. Setelah kami kembali dari Cloud Center Commandery, kami akan membuat keputusan apakah akan menggunakannya atau tidak tergantung pada bagaimana situasinya, kata Sang Hong dengan dingin. Zuan dalam hati mendecakkan lidahnya. Bagaimanapun, Sang Hong adalah pria yang kejam. Jika itu aku mungkin akan memutuskan untuk memberi Citu kematian yang mudah. Adik perempuan Qin akan tetap tinggal di ibu kota. Saya berharap dia akan ikut dengan kami dan membantu kami dengan pekerjaan kami. Zuan sebenarnya agak kecewa. Sang Hong memiliki senyum ambigu di wajahnya. Apakah orang ini menginginkan Little Qin juga? Tapi dia tidak mengekspos Zuan dan berkata, junior yang layak mungkin tidak tahu tentang aturan pengadilan, tetapi untuk mencegah subjek penting memiliki hati yang tidak setia, anggota keluarga harus tetap di ibu kota. Jadi itu sebabnya, Zuan tampak kecewa. Ke samping, wajah Zeng Dan sedikit memanas. Bahkan dia tahu bahwa Zuan sedang tidak baik-baik saja. Sang Qin memutar matanya. Setelah mengunci Citu, Zuan melihat bahwa langit sudah mulai gelap, jadi dia bangun untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, Sang Hong malah menahannya dan berkata bahwa dia ingin berbagi beberapa minuman. Beberapa saat kemudian, semua orang dalam kelompok itu mulai menjadi sedikit berdengung. Mereka entah bagaimana akhirnya berbicara tentang Sang Qian, dan Sang Hong tidak bisa menahan tangis. Setelah waktu yang lama berlalu, dia berkata, aku tidak tahu berapa lama lagi sebelum kita kembali dari perjalanan ini. Jika Zeng Dan melahirkan anak Anumerta Qianer, klan Sang kita akan memiliki harapan. Petik 2. Zuan mengejek dalam hati. Apakah Anda menjadi gila? Mereka berdua bahkan tidak menyelesaikan upacara pernikahan mereka dengan benar, jadi bagaimana mereka bisa punya anak? Tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Orang tua ini menyiratkan sesuatu yang lain. Dia akan bertanya kepada Sang Hong apa maksudnya, tetapi pihak lain sudah pingsan karena terlalu banyak minum. Sang Hong berbaring di atas meja, menggumamkan omong kosong. Kakak Su, maafkan ayahku. Dia minum terlalu banyak. Kulit Sang Qin juga tidak begitu bagus, tapi dia masih bangun untuk membantu ayahnya. Aku akan membawanya kembali ke kamarnya. Kakak ipar, aku harus merepotkanmu untuk menemaninya sebentar, katanya, dan pergi bersama ayahnya sesudahnya. Karena alkohol, pipi Zeng Dan memerah. Dia mendengus pelan, siapa yang membuat saudara ipar mereka menemani pria lain? Apa yang sebenarnya aku lakukan? Para pelayan sudah diusir oleh Sang Hong beberapa saat sebelumnya, jadi hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Zuan tidak lagi memiliki banyak keraguan dan bergerak, melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia berkomentar, kapan saya menjadi orang luar? Zeng Dan mendengus dan dengan cepat mendorongnya menjauh. Kami masih di klan Sang. Berperilaku sendiri. Sementara itu, di ruangan lain, Sang Qin melemparkan ayahnya ke kursi dengan kesal, bertanya, apakah kamu benar-benar tidak sabar, ayah? Sang Hong membuka matanya, tetapi bahkan tidak ada jejak mabuk dalam ekspresinya. Dia berkata, saya tidak punya pilihan. Perjalanan ke Cloud Center Commandery ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Jika dia setelah itu, bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya bahwa itu adalah anak Anumerta Qianer. Tapi aku hanya merasa seolah-olah kita mengecewakan saudara laki-lakiku. Sang Qin menggigit bibir merahnya, ekspresinya sangat bertentangan. Sang Hong mendengus. Tidak memiliki anak laki-laki adalah situasi terburuk. Melanjutkan warisan klan Sang adalah yang paling penting. Sang Qin mulai panik juga. Dia akhirnya menyuarakan keraguannya. Tetapi bahkan jika ipar perempuan, anak itu tidak akan memiliki hubungan darah dengan klan Sang. Kalau begitu, mengapa kita tidak mengadopsi seorang anak? Itu lebih baik daripada melakukan sesuatu yang memalukan seperti ini. Sang Hong menatapnya dengan tenang. Setelah jeda sesaat, dia berkata, ada cara untuk membuat anak itu ada hubungannya dengan klan Sang.